Aku disuruh mencuci kaki ibu mertua. Dia menganggapku seperti babu dan beban di rumah. Ku balas dengan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Hingga ia syok saat tahu bahwa aku pemilik perusahaan mobil mewah. Ia mengemis uang kepadaku. Risa Pradipta. Namaku adalah perpaduan antara kelembutan dan kekuatan. Mirip seperti kepribadian yang selalu kucoba tunjukkan pada dunia. Di mata banyak orang, aku adalah seorang perempuan muda yang gigih, cerdas, dan punya ambisi membara. Sejak kecil, aku sudah dididik untuk mandiri dan bekerja keras. Kedua orang tuaku, meskipun bukan berasal dari keluarga berada, selalu menanamkan nilai-nilai itu dalam diriku. Mereka mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa banyak harta yang kau miliki, tapi seberapa besar manfaat yang bisa kau berikan. Filosofi itu yang selalu kugenggam erat, bahkan saat namaku mulai dikenal di dunia bisnis. Ya, aku bukan sembarang perempuan. Di usia 28 tahun, aku adalah CEO dan pemilik PT Jaya Mandiri Motor, sebuah perusahaan manufaktur mobil mewah yang telah merajai pasar otomotif regional. Nama perusahaanku adalah Jaminan Kualitas dan Inovasi. Setiap tahun, kami meluncurkan model-model terbaru yang selalu menjadi incaran para kolektor dan pecinta kecepatan. Aku membangunnya dari nol, dengan keringat, air mata, dan jam kerja yang tak terhitung. Banyak yang terkejut melihat seorang perempuan muda sepertiku bisa mencapai posisi setinggi ini, apalagi di industri yang didominasi kaum Adam. Tapi itulah Risa Pradipta, tak gentar menghadapi tantangan, selalu membuktikan bahwa batasan itu hanya ada di pikiran. Hidupku dipenuhi kemewahan, jika diukur dari standar material. Villa megah, mobil-mobil super cepat, tas bermerek, perhiasan berkilau, semua itu ada dalam jangkauanku. Namun, di balik semua gemerlap itu, ada satu kerinduan yang tak pernah pupus, cinta sejati. Aku lelah dengan pria-pria yang mendekat hanya karena status dan hartaku. Mereka melihat dompetku, bukan hatiku. Mereka memuji kesuksesanku, tapi tak pernah benar-benar ingin mengenalku sebagai seorang Risa, wanita biasa yang juga merindukan kehangatan keluarga. Hingga kemudian, Ardi hadir. Ardian Syah Putra. Namanya sederhana, sama seperti dirinya. Aku bertemu dengannya secara tidak sengaja di sebuah kedai kopi kecil dekat kantorku. Dia adalah seorang pekerja kantoran biasa, dengan gaji pas-pasan, dan hidupnya jauh dari kata mewah. Penampilannya pun sangat sederhana, terkadang hanya dengan kemeja lusuh dan celana kain yang sedikit kebesaran. Tapi, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku tertarik, ketulusan dan kesederhanaan. Ia tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya, apa pekerjaanku, atau seberapa banyak hartaku. Baginya, aku hanyalah Risa, seorang perempuan biasa yang sering singgah di kedai kopi itu. Kami mulai sering mengobrol. Obrolan kami sederhana, tentang pekerjaan, tentang impian kecil, tentang bagaimana rasanya menikmati secangkir kopi di sore hari yang damai. Ardi tidak pernah berusaha mengesankan atau melebih-lebihkan dirinya. Ia jujur, lugu, dan perhatian. Ia sering menanyakan kabarku, mengingatkanku untuk tidak terlalu keras bekerja. Bahkan pernah dengan canggung membawakanku sepotong roti buatan ibunya karena ia tahu aku sering melewatkan sarapan. Sentuhan-sentuhan kecil itu membuat hatiku luluh. Aku merasa dihargai sebagai individu, bukan sebagai pemilik perusahaan. Aku jatuh cinta pada Ardi, bukan karena ia kaya atau berkuasa, melainkan karena ia melihatku apa adanya. Ia mencintaiku karena diriku, Risa yang apa adanya. Dan itu adalah hal terindah yang pernah kurasakan. Tentu saja, ada satu hal penting yang kuputuskan untuk sembunyikan darinya dan juga keluarganya. Identitas asliku sebagai CEO perusahaan mobil mewah. Keputusan itu bukan tanpa alasan.
Aku ingin memastikan bahwa cinta Ardi tulus, bebas dari embel-embel materi. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam kesederhanaan, dan bukan dari tumpukan kekayaan. Aku ingin menguji apakah pernikahan yang kubangun akan kokoh karena fondasi cinta, bukan harta. Maka, aku memilih untuk tampil sebagai Risa yang biasa-biasa saja. Seorang manajer proyek di sebuah perusahaan kecil, dengan penghasilan yang cukup. Aku tahu, keputusanku ini mungkin akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun, saat itu, yang terpenting bagiku adalah merajut mahligai sederhana bersama Ardi, seorang pria yang berhasil menembus tembok pertahanan hatiku, dan membuatku percaya lagi pada sebuah kalimat sakral, cinta tak memandang harta. Aku optimistis, selama ada cinta di antara kami, semua rintangan bisa dihadapi. Termasuk, jika suatu saat nanti, kebenaran tentang diriku terungkap. Persiapan pernikahan kami terbilang sederhana, disesuaikan dengan keinginan Ardi dan juga identitas baru yang kupegang. Tak ada pesta mewah di gedung ballroom Hotel Bintang 5, tak ada daftar tamu ribuan orang, atau gaun pengantin rancangan desainer ternama. Yang ada hanyalah akad nikah yang hikmat di masjid, disusul resepsi kecil dan hangat di aula serbaguna dekat rumah Ardi. Aku menolak halus semua tawaran sponsor dari rekan-rekan bisnis dan kolega-kolega lama yang ingin merayakan pernikahanku secara besar-besaran. Mereka mengira aku memilih kesederhanaan karena memang ingin fokus pada inti dari sakralnya ikatan pernikahan. Ardi pun sangat menghargai keputusanku itu. Ia bahkan sering berkata, "Risa, kamu benar-benar istri idaman. Tidak silau harta, hanya ingin cinta." Kata-katanya selalu berhasil menghangatkan hatiku, menguatkan keyakinanku bahwa keputusanku menyembunyikan identitas ini adalah jalan yang benar. Aku berusaha mati-matian untuk tidak menunjukkan sedikitpun kemewahan yang sebenarnya kumiliki. Gaun pengantin yang kupilih sangat sederhana, berpotongan alain klasik dengan detail brokat minimalis. Warnanya pun putih gading yang lembut. Bukan gaun seharga puluhan atau ratusan juta seperti yang bisa kubeli dengan sekali jentikan jari. Perhiasan yang kupakai hanyalah cincin kawin yang dibeli Ardi dengan susah payah dari tabungannya. Sebuah cincin perak polos yang sangat berarti bagiku, serta sepasang anting kecil dari emas putih yang memang selalu kupakai sehari-hari. Tak ada kalung berlian atau gelang mutiara yang biasa menghiasi leher dan pergelangan tanganku. Mobil pengantin yang mengantarku ke lokasi akad pun adalah mobil sewaan biasa, Toyota Avanza hitam yang sudah sedikit usang, bukan salah satu koleksi mobil-mobil super mewahku yang terparkir rapi di garasi villa. Aku bahkan meminta salah satu staf kepercayaanku, Pak Budi, untuk mengelola penuh urusan kantor selama beberapa hari agar tak ada jejak Risa si CEO yang terendus oleh pihak keluarga Ardi, atau bahkan Ardi sendiri. Aku ingin segalanya tampak normal, seperti pernikahan seorang manajer proyek biasa. Pertemuan pertama secara resmi dengan keluarga Ardi, terutama Ibu Ardi, Bu Ratna, meninggalkan kesan yang campur aduk. Sore itu, aku datang bersama kedua orang tuaku yang sengaja datang dari kota kecil di Jawa Tengah. Kami duduk di ruang tamu sederhana rumah Ardi yang penuh dengan perabot lama dan beberapa hiasan dinding lusuh. Bu Ratna, dengan rambut yang disanggul rapi dan daster batik khas ibu-ibu, menyambut kami dengan senyum tipis yang terasa sedikit kaku. Ada sorot mata yang sulit kuartikan saat ia menatapku, seperti sedang menilai, menimbang, bahkan mungkin sedikit meremehkan. "Jadi, ini Risa calon menantu ibu?" tanyanya saat kami baru saja duduk, suaranya sedikit mendominasi ruang. Senyumnya lebih seperti formalitas, tidak sampai ke mata. "Iya, Bu," jawab Ardi dengan wajah berbinar, bangga memperkenalkanku. Ia tidak menyadari aura canggung yang tiba-tiba menyelimuti. Aku tersenyum hormat, mengulurkan tangan. "Salam kenal, Bu. Saya Risa."
Jabat tangan Bu Ratna terasa dingin dan singkat, seolah enggan berlama-lama menyentuh tanganku. Bu Ratna tak menjawab sapaanku. Alih-alih, tatapannya menyapu penampilanku dari atas ke bawah. Aku memakai blus sederhana berwarna pastel dan rok panjang yang tidak mencolok. Rambutku digerai rapi. Tidak ada yang mewah, persis seperti yang kuharapkan. Ardi cerita kamu kerja di kantor ya? Endu? Jadi apa di sana? Tanyanya. Nada suaranya terdengar lebih seperti interogasi ketimbang basa-basi. Matanya berkeliling, mencari-cari, seolah ada sesuatu yang hilang dari penampilanku. Saya sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan properti. Bu, jawabku tenang dan terkontrol. Ini adalah setengah kebenaran yang sudah kubangun sejak awal perkenalanku dengan Ardi. Perusahaan properti itu memang salah satu anak perusahaanku. Tapi aku bukanlah manajer proyeknya. Posisi itu sebenarnya adalah jabatan fiktif yang kubuat untuk diriku sendiri di mata Ardi dan keluarganya. Oh, manajer proyek. Gaji pasti lumayan ya? Cukup untuk hidup di Jakarta? Tanyanya lagi, sambil melirik pergelangan tanganku, seolah mencari-cari jam tangan mewah atau gelang emas yang biasa dikenakan wanita sukses. Aku hanya memakai jam tangan biasa yang harganya tak seberapa. Sebuah hadiah dari adikku bertahun-tahun lalu. Aku merasakan ada tekanan tersirat dalam setiap pertanyaannya. Ardi, yang merasakan ketidaknyamanan, segera menengahi. Bu, sudah, jangan tanya-tanya yang begitu. Yang penting kami saling sayang, Bu. Ia menggenggam tanganku lembut, memberiku isyarat untuk bersabar. Bu Ratna hanya berdehem panjang, lalu mengalihkan pandangan ke orang tuaku. Cinta itu penting, Nak, tapi hidup itu butuh uang. Kalau hanya cinta, nanti mau makan apa? Gumamnya, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri, namun dengan nada yang cukup keras agar kami semua mendengarnya. Kata-kata itu menohok hatiku, seperti meremehkan perjuanganku selama ini. Aku merasa sedikit tercubit dengan pertanyaan-pertanyaan dan tatapan meremehkan itu. Rasanya seperti ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba muncul di antara kami. Sebuah pemisah yang dibangun dari prasangka dan perbedaan kelas sosial yang tak ku ketahui. Namun, aku berusaha menepisnya. Mungkin ini hanya kecemasan wajar seorang ibu yang ingin putranya mendapatkan yang terbaik. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa seiring berjalannya waktu, Bu Ratna akan melihat ketulusan hatiku dan menerimaku apa adanya. Aku juga ingat tujuan awalku, ingin membuktikan bahwa cinta Ardi murni, tidak terkontaminasi oleh kemewahan. Jadi, aku memilih untuk bersabar dan menghadapi semua itu dengan senyuman. Seiring berjalannya waktu, menjelang hari H pernikahan, intensitas pertemuan kami semakin sering. Setiap kali aku datang ke rumah Ardi, Bu Ratna selalu punya serentetan pertanyaan atau komentar yang membuatku tak nyaman. Ia sering membandingkanku dengan calon menantu tetangga yang katanya berasal dari keluarga kaya, atau menanyakan tentang latar belakang keluargaku yang sengaja kubuat sesederhana mungkin. Risa, orang tuamu di kampung ya? Jauh sekali. Ardi kan anak kota, harusnya cari istri juga yang setara, yang bisa bantu finansial keluarga. Pernah ia lontarkan di depan Ardi dan orang tuaku, seolah ingin sengaja menyakiti hati. Ardi langsung menegurnya dengan lembut, dan aku hanya bisa menunduk, mencoba menahan gejolak emosi yang mulai membuncah. Orang tuaku hanya bisa tersenyum masam. Mereka pun merasakan perlakuan tak mengenakan ini. Meski demikian, aku berusaha memahami. Mungkin ini adalah cara Bu Ratna melindunginya putranya, mencoba memastikan aku adalah pilihan terbaik di matanya. Aku terus-menerus mengingatkan diriku pada tujuan awalku menyembunyikan identitas. Demi cinta yang tulus, aku memilih untuk bersabar dan menghadapi semua itu dengan senyuman, berharap suatu hari nanti, ketulusan dan pengorbananku akan terlihat. Namun,
Di dalam lubuk hatiku, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Aroma kecurigaan mulai tercium, bukan dari Ardi, melainkan dari Bu Ratna. Ada sedikit firasat tidak enak, seolah pernikahan sederhana yang kudambakan ini akan datang dengan ujian yang tidak kalah sederhana. Sebuah ujian yang mungkin akan menguras air mata dan menguji batas kesabaranku. Aku hanya bisa berharap, kekuatan cintaku pada Ardi akan cukup untuk melunakkan hati Bu Ratna dan menghadapi apapun yang akan datang. Aku memejamkan mata, membayangkan Ardi, dan berharap semua akan baik-baik saja setelah kami resmi menikah. Hari pernikahan berlalu dengan cepat, menyisakan kebahagiaan yang samar dan perasaan campur aduk di benakku. Aku resmi menjadi istri Ardi dan menantu bagi Bu Ratna. Sesuai kesepakatan pranikah yang kubuat dengan Ardi, dan yang kuanggap sebagai bagian dari penyamaranku, kami memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Ardi terlebih dahulu. Alasanku adalah untuk menghemat biaya dan membiasakan diri dengan lingkungan baru, sebelum mencari tempat tinggal sendiri. Ardi menyetujuinya dengan gembira, merasa senang karena aku begitu pengertian. Ia bahkan memelukku erat, mencium keningku dan berbisik, "Terima kasih, sayang. Kamu memang pasangan hidup terbaik yang dikirim Tuhan untukku." Kata-kata itu sempat membuatku merasa hangat, namun di sisi lain, ada sedikit rasa bersalah karena telah menyembunyikan sebagian besar diriku darinya. Ardi tak tahu, rumah sederhana itu akan menjadi kandang emas bagiku, tempat di mana status dan identitasku akan menjadi ujian terberat, mengikis sedikit demi sedikit kebebasan dan harga diriku. Pada awalnya, semua tampak berjalan normal, setidaknya di permukaan. Aku masih rutin bekerja sebagai manajer proyek di salah satu anak perusahaanku, PT Adidaya Properti, yang memang bergerak di bidang properti. Aku menjaga jadwal harian yang ketat. Aku bangun pagi sekitar pukul 5, sebelum adzan subuh berkumandang, untuk menyiapkan sarapan sederhana. Biasanya, menu yang kusajikan tidak jauh-jauh dari nasi goreng, roti bakar, atau bubur kacang hijau instan yang mudah dan cepat dibuat. Aku memastikan Ardi dan Bu Ratna sudah sarapan sebelum aku bersiap berangkat ke kantor. Penampilanku tetap kuatur agar terlihat rapi namun tidak mencolok. Kemeja polos, celana kain, dan sepatu pantofel yang nyaman. Tidak ada barang branded, tidak ada perhiasan mewah, dan tidak ada tas tangan mahal yang biasanya kutenteng saat pergi ke kantorku yang sebenarnya, PT Jaya Mandiri Motor. Sore hari, sekitar pukul 5 sore, aku sudah tiba kembali di rumah. Begitu kakiku menginjak teras, tanpa perlu diminta, aku langsung meletakkan tas kerja dan segera membantu Bu Ratna di dapur menyiapkan makan malam. Atau jika tidak di dapur, aku akan membersihkan rumah, mulai dari menyapu lantai ruang tamu, mengepel, hingga merapikan barang-barang yang berserakan. Aku berusaha menunjukkan diri sebagai menantu yang berbakti, rajin, dan tidak merepotkan sama sekali. Aku ingin Bu Ratna melihat bahwa aku tulus mencintai putranya dan mampu menjadi bagian dari keluarga mereka, terlepas dari latar belakangku yang biasa-biasa saja itu. Aku ingin sekali mendapatkan restunya yang tulus, bukan hanya karena aku istri putranya, tapi karena ia benar-benar menyayangiku. Namun, hanya berselang beberapa minggu, sikap Bu Ratna mulai menunjukkan sisi aslinya yang lebih terang-terangan. Senyum tipisnya di hari pernikahan kini digantikan dengan kerutan di dahi yang hampir selalu ada. Nada bicaranya berubah menjadi lebih tajam, lebih menuntut, dan penuh nada meremehkan. Perintah-perintahnya mulai berdatangan seperti rentetan peluru, kadang terang-terangan, kadang terselubung dalam bentuk saran atau nasihat yang sebenarnya adalah perintah mutlak. "Risa, itu lantai ruang tamu sudah berdebu. Nanti kalau ada tamu kotor semua. Kamu ini bagaimana, Enduk? Baru pulang kantor sudah leha-leha saja?" Ucapnya suatu pagi, saat aku baru saja melepas sepatu di teras.
Ia duduk di sofa ruang tengah, matanya terpaku pada acara televisi kesayangannya, sinetron drama. Tangannya menunjuk lantai dengan dagunya tanpa mengalihkan pandangan. Aku yang baru saja selesai mencuci piring sarapan dan baru pulang dari kantor hanya bisa menghela napas dalam hati, mengangguk, dan segera mengambil sapu. Esoknya, giliran tumpukan cucian di keranjang yang menjadi sasaran. Risa, cucian di kamar mandi sudah menumpuk itu. Kenapa tidak segera dicuci? Nanti baunya tidak enak, seperti tidak ada yang merawat rumah. Katanya, kali ini sambil berjalan melewati lemari pakaianku yang terbuka di kamar. Matanya melirik tajam ke dalam lemari, seolah mencari-cari apakah ada pakaian mahal tersimpan di sana. Aku tahu ia sedang menguji, ingin melihat seberapa sederhana aku sebenarnya. Aku melakukan semua yang dimintanya, tanpa banyak bicara. Mencuci baju dengan tangan, menjemur, lalu menyetrika hingga licin. Memasak sarapan, makan siang, dan makan malam untuk 3 orang. Membersihkan kamar mandi yang seringkali kotor karena jarang dibersihkan secara menyeluruh. Aku ingin menghindari konflik, apalagi di awal pernikahan. Aku ingin membuktikan diri. Ardi? Ia sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang manajer di bank swasta. Ia berangkat pagi dan pulang larut. Pulang kantor, ia akan bertanya apa yang kulakukan seharian. Dan aku hanya akan menjawab singkat bahwa aku membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah. Ia akan tersenyum lelah dan berkata, "Terima kasih ya, sayang. Kamu memang menantu idaman yang rajin." Ardi tidak menyadari bahwa di balik bantuan itu ada beban tak kasat mata yang mulai membelenggu diriku, menguras tenaga dan batinku. Ia melihatku sebagai menantu berbakti, bukan sebagai seorang wanita yang sedang memikul beban ekspektasi dan perlakuan diskriminatif. Pekerjaanku yang sebenarnya sebagai CEO di PT Jaya Mandiri Motor pun mulai terganggu secara signifikan. Meskipun aku punya tim yang solid untuk menjalankan operasional perusahaan, aku tetap seorang CEO yang harus mengambil keputusan strategis, memimpin rapat penting, dan bernegosiasi dengan klien besar. Panggilan telepon dari klien luar negeri seringkali datang di malam hari, saat Bu Ratna sedang menonton televisi dengan volume keras atau Ardi sudah terlelap. Aku harus mencari celah untuk mengangkat telepon, kadang sembunyi-sembunyi di kamar mandi, di teras belakang yang gelap, atau bahkan di balik pintu kamar, berbisik-bisik agar suaraku tidak terdengar. Aku takut jika identitasku terbongkar terlalu cepat, akan menghancurkan fondasi cinta yang kubangun dengan Ardi. Aku takut ia akan merasa dibohongi, dan aku tidak ingin itu terjadi. Suatu malam yang dingin, sekitar pukul 10, saat aku sedang berbicara serius dengan salah satu manajer pabrikku melalui telepon, membahas masalah produksi yang mendesak, Bu Ratna tiba-tiba muncul di belakangku. Ia berdiri di ambang pintu dapur. Siluetnya terlihat samar di bawah lampu remang. "Risa, sedang apa kamu di sini gelap-gelapan? Telepon siapa malam-malam begini? Penting sekali kelihatannya sampai harus bersembunyi?" tanyanya. Suaranya mengandung nada curiga yang kentara. Aku terkesiap. Jantungku berdegup kencang. Aku segera memutus panggilan, merasakan keringat dingin mengucur di punggung. "Ah, tidak, Bu. Ini teman lama, hanya mengobrol biasa, menanyakan kabar." Jawabku gugup, berusaha terdengar setenang mungkin. Bu Ratna menyipitkan mata, tatapannya menusuk. "Mengobrol biasa sampai sembunyi-sembunyi begitu? Nada bicaramu serius sekali tadi. Apa jangan-jangan kamu punya rahasia dari kami? Jangan coba-coba macam-macam di rumah ini, Risa. Ardi itu anak saya satu-satunya." Ia tersenyum sinis, seolah tahu ada sesuatu yang tidak beres, atau setidaknya, ia ingin membuatku merasa tidak nyaman. Aku hanya bisa tersenyum masam, mencoba menepis kecurigaannya dengan sikap paling kalem yang kubisa. "Tidak ada, Bu.
Saya hanya tidak ingin mengganggu Ardi yang sedang tidur. Dia kan butuh istirahat. Sudahlah, sana masuk. Jangan terlalu banyak main ponsel. Besok pagi banyak pekerjaan rumah yang menunggu. Jangan sampai rumah berantakan dan piring menumpuk lagi. Perintahnya, mengakhiri percakapan dengan nada meremehkan yang semakin sering kudengar, hampir setiap hari. Aku menghela napas panjang setelah Bu Ratna masuk kembali ke rumah. Firasatku semakin kuat. Ibu mertuaku mulai curiga, dan perannya sebagai babu di rumah ini semakin nyata. Aku merasa seperti burung dalam sangkar, meskipun sangkarnya terbuat dari emas yang tak terlihat oleh orang lain. Dinding-dinding rumah itu terasa seperti memenjarakanku. Aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku harus menjalani peran ini? Apakah cinta Ardi memang sepadan dengan segala pengorbanan yang kubuat? Pertanyaan itu mulai menghantuiku, merenggut sedikit demi sedikit kebahagiaan pernikahan yang baru saja kursapi, dan mengisi relung hatiku dengan rasa lelah yang mendalam. Kehidupan pernikahanku dengan Ardi, di bawah atap rumah mertua, perlahan tapi pasti berubah menjadi sebuah rutinitas yang monoton, melelahkan, dan mengikis semangat. Aku bangun paling pagi, seringkali saat langit masih gelap dan adzan subuh belum berkumandang sepenuhnya. Dan aku tidur paling malam, setelah memastikan semua piring bersih, pakaian terlipat rapi, dan rumah dalam kondisi sempurna. Hari-hariku kini terasa seperti sebuah maraton tanpa henti, diisi dengan pekerjaan kantor yang menuntut konsentrasi tinggi. Sebagai CEO di perusahaan otomotif, aku harus memimpin tim, mengambil keputusan strategis senilai miliaran, dan menjaga stabilitas pasar. Diikuti dengan setumpuk pekerjaan rumah tangga yang tak ada habisnya begitu aku menginjakan kaki di rumah. Bu Ratna semakin terang-terangan menunjukkan sikapnya. Perintahnya tak lagi terselubung dalam bentuk saran atau nasihat yang manis di awal pernikahan, melainkan keluar dengan nada yang semakin mendominasi, dingin, dan tak terbantahkan. Risa, nanti pulang kantor langsung ke pasar ya. Bahan makanan di kulkas sudah habis semua. Jangan lupa beli sayur bayam. Ardi suka itu. Dan ikan asin untuk bapak. Oh, sekalian beli minyak goreng dan beras juga, yang ukuran 10 kilo ya. Perintahnya suatu pagi saat kami sarapan. Ia tak bertanya apakah aku punya waktu luang, apakah ada pekerjaan mendesak di kantorku yang, katanya, seorang manajer proyek, atau apakah aku lelah. Baginya, itu adalah kewajibanku sebagai menantu di rumahnya, dan mungkin, sebagai seseorang yang dianggap numpang hidup. Aku hanya bisa mengangguk, mencoba tersenyum, meski dalam hati rasanya menjerit, ingin berteriak melampiaskan frustrasi. Bagaimana bisa seorang CEO sebuah perusahaan besar, yang seharusnya memimpin rapat penting dengan investor asing atau bernegosiasi proyek bernilai miliaran rupiah, berakhir tawar-menawar harga cabai dan ikan di pasar tradisional? Ironi ini seringkali membuatku ingin tertawa getir, atau justru menangis. Setiap kali aku pulang dari kantor, bukannya disambut dengan senyuman hangat atau pertanyaan tentang hari kerjaku, yang ada hanyalah daftar pekerjaan yang harus kuselesaikan. Piring-piring kotor menumpuk di wastafel dari sarapan dan makan siang Bu Ratna. Pakaian kotor menggunung di keranjang yang sengaja tak disentuh, atau lantai yang sengaja dibiarkan berantakan seolah menantiku untuk membersihkannya. Bu Ratna akan duduk santai di sofa ruang tengah, matanya terpaku pada layar televisi, menikmati sinetron drama favoritnya. Ia sesekali akan melirikku dengan tatapan menilai, seolah memastikan aku sedang melakukan tugasku. Wah, Risa sudah pulang. Pas sekali. Itu kamar mandi kotor sekali. Ada rambut menumpuk di saluran pembuangan. Baunya juga tidak enak. Tolong dibersihkan ya. Enduk. Kasihan Ardi nanti kalau mau mandi, katanya suatu sore. Seolah baru teringat padahal aku tahu itu sengaja ia biarkan. Aku tahu ia ingin memastikan aku selalu punya kesibukan, selalu punya alasan untuk tidak berleha-leha, atau punya waktu untuk diriku sendiri. Ia seolah ingin mengikatku dengan pekerjaan rumah tangga, agar aku tidak punya waktu untuk hal lain. Ardi, di sisi lain, seringkali pulang larut karena tuntutan pekerjaannya sebagai manajer di bank swasta. Ketika ia sampai rumah,
Biasanya aku sudah selesai dengan semua pekerjaan rumah dan sedang menyiapkan makan malam atau sudah makan malam. Ia akan memelukku, mencium keningku, dan mengucapkan terima kasih atas semua yang kulakukan. Maaf ya, sayang, aku tidak bisa banyak bantu. Pekerjaan di kantor sedang banyak sekali. Kamu pasti lelah ya? Ucapnya, nadanya tulus, wajahnya menunjukkan kelelahan yang sama denganku. Aku tahu ia memang lelah. Tapi ia tidak pernah melihat, atau mungkin tidak mau melihat, bahwa aku juga sama lelahnya, bahkan mungkin lebih lelah darinya. Beban ganda ini mulai terasa sangat berat di pundakku, menggerogoti fisik dan mentalku secara perlahan. Aku mencoba berbicara dengan Ardi beberapa kali, secara halus dan penuh pengertian. Ardi, apa tidak sebaiknya kita bagi tugas pekerjaan rumah? Atau mungkin kita bisa ajak ibu untuk membantu sedikit-sedikit? Aku kadang kewalahan dengan pekerjaan kantor dan rumah. Ardi akan mengernyitkan dahi, menatapku dengan sedikit keheranan. Risa, ibu sudah tua. Kasihan kalau disuruh-suruh. Dia kan juga sudah banyak mengurus rumah ini dari dulu. Dan kamu kan di rumah lebih banyak. Lagi pula, kamu kan istriku. Sudah kewajibanmu juga mengurus rumah tangga dan melayani suami serta keluarga. Kata-kata, kewajiban. Itu seperti belati yang menusuk hatiku. Apakah semua pengorbananku, semua usahaku untuk menyamakan diri dengan kehidupannya, hanya dinilai sebagai sebuah kewajiban? Apakah aku tak berhak merasa lelah? Aku menahan diri untuk tidak mengatakan apapun, karena aku tahu itu hanya akan memicu pertengkaran. Ardi adalah putra yang sangat mencintai ibunya, dan ia tak akan pernah menyalahkan ibunya, apalagi menuntutnya untuk bekerja. Tekanan tidak hanya datang dari pekerjaan rumah tangga. Bu Ratna juga mulai mengintervensi keuanganku, bahkan seolah ingin menjebakku dalam ketergantungan. Risa, gajimu kan lumayan sebagai manajer proyek. Kenapa tidak sesekali bantu-bantu bayar tagihan listrik atau beli kebutuhan dapur yang lebih besar? Kasihan Ardi, dia sudah banyak pengeluaran untuk cicilan motor dan tabungan masa depan kalian. Ujarnya suatu kali, saat kami sedang duduk di ruang makan. Nada bicaranya santai, namun ada tekanan di balik setiap katanya. Aku terkejut. Meskipun aku punya uang berlimpah di rekening pribadiku dan rekening perusahaanku, aku sengaja mengatur keuanganku agar terlihat pas-pasan, sesuai dengan gaji seorang manajer proyek. Aku hanya akan memberikan sebagian kecil dari gajiku untuk kebutuhan rumah, seolah-olah itu adalah semua yang kumiliki. Bu Ratna sepertinya tidak puas dengan itu. Ia seolah ingin menguras sumber dayaku. Bu, saya sudah memberikan bagian saya untuk belanja dapur dan beberapa tagihan bulanan. Jawabku berusaha tenang dan menjaga nada suara tetap sopan. Itu belum seberapa. Enduk, hidup di kota besar itu butuh banyak uang. Kamu harus lebih pintar mengatur keuangan. Jangan boros. Lihat itu, kamu masih pakai ponsel mahal. Pakai baju bagus-bagus. Harusnya uang itu ditabung atau dipakai untuk bantu keluarga, katanya, dengan nada menggurui dan menuduh. Boros? Aku, Risa Pradipta, yang membangun perusahaan dari nol, yang setiap hari mengelola dana miliaran, dituduh boros dan tidak bisa mengatur uang? Sebuah tamparan keras yang harus kutelan mentah-mentah, demi menjaga sandiwara ini. Suatu malam, aku sedang memeriksa laporan keuangan perusahaanku dari laptop. Ini adalah laporan yang sangat penting, menyangkut proyek miliaran rupiah dengan investor asing yang sedang dalam tahap negosiasi. Aku duduk bersila di lantai sudut kamar, mencoba bersembunyi di balik kegelapan dan selimut tipis agar cahaya laptop tidak terlalu terang. Aku bahkan memakai headset agar suara percakapan teleponku tidak terdengar keluar. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan, dan Bu Ratna berdiri di sana. Ia masuk tanpa mengetuk, seperti hantu. Risa, sedang apa kamu itu? Gelap-gelapan begitu. Itu laptop apa yang kamu lihat? Dari tadi pegang laptop terus. Tidak ada waktu untuk suami. Tanyanya, suaranya terdengar tidak ramah dan penuh selidik. Ia masuk dan berdiri di sampingku. Mencoba melihat layarku yang memancarkan grafik-grafik rumit dan angka-angka besar. Aku segera menutup laptop. Jantungku berdegup kencang. Bukan apa-apa, Bu.
Hanya melihat-lihat berita dan laporan pekerjaan kantor sedikit. Jawabku gugup, berharap ia tidak melihat apa-apa. Berita apa? Laporan apa? Jangan-jangan kamu kerja sampingan ya? Cari uang di luar sepengetahuan Ardi? Hati-hati, enduk. Jangan sampai terjerumus hal yang tidak-tidak. Nanti Ardi bisa salah paham. Tuduhnya. Matanya menyipit penuh kecurigaan, seolah aku sedang melakukan sesuatu yang ilegal. Aku hanya bisa tersenyum masam, mengangguk pasrah. Sulit sekali menjelaskan pada Bu Ratna bahwa pekerjaan sampingan itu adalah bisnis utamaku, sebuah kerajaan otomotif yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Aku tahu ia tidak akan percaya. Yang ada, ia akan semakin curiga, dan perlakuan kasarnya mungkin akan semakin menjadi-jadi. Beban ini semakin menumpuk. Beban pekerjaan rumah tangga yang tak berkesudahan, beban finansial yang dimintanya dengan paksaan, dan beban psikologis akibat tuduhan, sindiran, serta perlakuan meremehkan. Aku merasa identitasku sebagai Risa Pradipta, CEO yang kuat dan mandiri, perlahan terkikis di rumah ini, tergantikan oleh bayangan seorang wanita lemah yang hanya bisa diperintah dan dimanfaatkan. Aku mulai merasa seperti babu, seperti beban yang hanya bisa dimanfaatkan. Bahkan seolah aku adalah pengemis yang menumpang hidup. Rasa lelah dan frustrasi mulai merayapi setiap sendi hati dan pikiranku. Aku tahu, batas kesabaranku semakin menipis. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam sandiwara yang melelahkan ini. Hari-hari berlalu, dan peranku sebagai babu di rumah mertua semakin menjadi-jadi, semakin mengikis habis sisa-sisa harga diri dan semangatku. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh tali perintah tak kasat mata, dengan Bu Ratna sebagai dalangnya yang kejam. Bangun paling pagi, saat langit masih gelap dan adzan subuh bahkan belum sepenuhnya berkumandang, dan tidur paling malam, setelah memastikan semua piring bersih, pakaian terlipat rapi, dan rumah dalam kondisi sempurna. Rutinitas melelahkan ini sungguh menguras tenagaku, bukan hanya fisik tapi juga mental. Setiap sudut rumah seperti sengaja dibiarkan kotor agar ada saja yang bisa kuberikan pada Bu Ratna sebagai tanda bakti yang tak berkesudahan. Piring kotor yang menumpuk tak hanya dari sisa makan pagi dan siang, tapi juga dari camilan yang dimakan Bu Ratna sepanjang hari, yang ia biarkan saja di meja hingga aku pulang kerja. Cucian menggunung di keranjang seolah tak pernah kering, bahkan saat matahari bersinar terik. Dan kalimat-kalimat sindiran yang menusuk hati menjadi santapan sehari-hari, pagi, siang, dan malam. Risa, sudah jam segini belum sarapan? Kamu ini lambat sekali. Nanti Ardi bisa terlambat ke kantor. Atau, lihat itu, jemuranmu masih berantakan. Nanti kalau hujan bagaimana? Kamu ini seperti tidak punya pikiran. Ia seringkali mengatakannya dengan nada keras, seolah aku adalah anak kecil yang bodoh dan tak becus. Aku hanya bisa menunduk, menahan gejolak emosi yang semakin membesar di dada. Jika dulu aku akan berusaha membalas dengan senyuman atau jawaban sopan, kini aku hanya diam. Tenagaku terlalu terkuras, dan semangatku semakin meredup. Aku merasa kosong. Ardi, suamiku, tetap saja tidak melihat. Atau mungkin ia memilih untuk tidak melihat, enggan menghadapi realita yang ada. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau terlalu patuh pada ibunya, sehingga suara batinku, jeritan hatiku, tak pernah sampai padanya. Setiap kali aku mencoba mengeluh, ia hanya akan menjawab, "Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu, sedikit kolot. Nanti juga kamu terbiasa." Terbiasa? Sampai kapan? Sampai aku benar-benar hancur, kehilangan jati diriku sendiri? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, bagai gergaji yang mengikis jiwa. Puncaknya terjadi pada suatu sore, setelah aku pulang dari kantor dengan tubuh yang benar-benar remuk redam. Sehari penuh di kantor kulalui dengan rapat maraton yang tak berkesudahan, negosiasi alot dengan investor asing yang menuntut banyak energi, dan kunjungan mendadak ke salah satu pabrik yang sedang bermasalah di luar kota. Pikiranku masih dipenuhi angka-angka, strategi bisnis, dan target produksi. Kepalaku pening, punggungku pegal, dan mataku terasa perih. Aku masuk rumah dengan langkah gontai,
Bahkan belum sempat melepas sepatu hak tinggi yang terasa mencengkeram kakiku, ketika suara Bu Ratna yang melengking menggelegar dari ruang tengah. "Risa, kamu sudah pulang?" serunya. Nadanya tidak ramah sama sekali, lebih mirip perintah seorang majikan kepada pelayannya. Aku menyeret langkah ke ruang tengah. Pemandangan di depanku semakin memicu kemarahanku. Bu Ratna duduk santai di sofa empuknya, kakinya yang kapalan dan kotor, dengan jari-jari kaki yang sedikit menghitam, terentang begitu saja di atas meja kopi antik yang baru saja kubersihkan dan kupoles kinclong pagi tadi. Aroma kaki yang kurang sedap menyeruak di udara, membuatku sedikit mual. Di samping kakinya tergeletak sebuah baskom plastik berwarna biru pudar, berisi air sabun yang keruh dan berbusa tipis, serta sebuah sikat kaki lusuh. Ia menatapku dengan tatapan angkuh dan meremehkan, seolah aku adalah seorang pesuruh yang baru saja tiba untuk melaksanakan tugasnya. "Sini, cuci kaki saya sekarang," perintahnya. Tangannya menunjuk ke arah baskom dan kakinya yang terentang. Ekspresi wajahnya datar, tanpa sedikit pun rasa sungkan. Kotor sekali rasanya setelah seharian keliling pasar. Pembantu di rumah sebelah saja rajin sekali mencuci kaki majikannya. "Kamu ini kok beda ya? Menantu tapi seperti tidak tahu sopan santun," imbuhnya, dengan senyum mengejek di bibirnya yang tipis. Kalimat terakhir itu sungguh menghina, menuduhku tidak sopan santun padahal ia yang bersikap tidak etis. Darahku mendidih seketika. Rasanya ada sesuatu dalam diriku yang mendadak putus, seolah benang kesabaranku yang tipis telah terputus sepenuhnya. Mencuci kaki? Bukan hanya sekadar tindakan fisik mencuci kaki yang membuatku murka, tapi cara ia memerintah, nada suaranya yang merendahkan, dan perbandingan dengan pembantu yang membuatnya semakin parah. Itu adalah sebuah penghinaan yang telanjang, sebuah penindasan psikologis yang tak bisa lagi kutoleransi. Aku, Risa Pradipta, yang di luar sana dihormati ribuan karyawan, yang namanya sering disebut-sebut dalam daftar pengusaha sukses majalah bisnis terkemuka, kini disuruh mencuci kaki oleh seorang wanita yang memandangku tak lebih dari seorang babu rendahan, seorang beban yang tak tahu diri. Jantungku berdebar kencang. Amarah menyelimuti seluruh tubuhku, membuat tanganku mengepal erat. Mataku menatap lurus ke arah Bu Ratna, menembus sorot meremahkannya. Senyum mengejek di bibirnya, sorot mata penuh penghinaan. Semua itu seperti bensin yang menyiram api amarahku yang sudah membara. Seolah ada suara di kepalaku yang berteriak lantang, "Cukup, sudah cukup. Aku tidak akan menoleransi ini lagi. Aku sudah terlalu banyak memberi, terlalu banyak bersabar, terlalu banyak mengorbankan diri demi sandiwara yang tak berujung ini." "Maaf, Bu," kataku. Suaraku terdengar dingin dan tajam, sebuah nada yang tak pernah kudengar keluar dari mulutku sendiri di rumah ini. Nada yang penuh dengan kemarahan terpendam. "Saya tidak bisa." Seketika wajah Bu Ratna memerah padam, kontras dengan kulitnya yang pucat. Senyum mengejeknya menghilang, digantikan oleh ekspresi terkejut yang luar biasa, seolah tak percaya aku berani menolaknya, lalu berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. "Apa? Kamu bilang apa barusan? Kamu tuli. Berani sekali kamu menolak perintah saya. Kamu lupa kamu itu siapa di rumah ini? Kamu itu menantu. Kamu itu beban. Kalau bukan karena anak saya, kamu tidak akan pernah bisa menikmati hidup seperti ini. Dasar menantu tidak tahu diuntung." Omelnya, suaranya melengking tinggi, menusuk telinga, memenuhi seluruh ruangan, bahkan mungkin terdengar sampai keluar rumah. Pada saat yang bersamaan, Ardi yang baru saja pulang dari kantor dan mendengar keributan itu, tergesa-gesa menghampiri kami dari arah pintu. Wajahnya terlihat bingung, panik, dan sedikit terkejut melihat ibunya dan aku dalam posisi konfrontatif seperti itu. "Ada apa ini, Bu? Risa? Kenapa kalian ribut-ribut begini?" tanyanya, mencoba menenangkan suasana yang sudah memanas. "Lihat ini anakmu, istrimu ini tidak tahu diri. Disuruh mencuci kaki saja tidak mau. Dia pikir dia siapa? Tidak punya sopan santun sama sekali." Aduh Bu Ratna, menunjukku dengan jari telunjuknya yang gemetar, seolah aku adalah biang keladi dari segala masalah. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kesabaran yang masih tersisa,
Tetapi aku tahu, itu sudah habis. Amarah yang sudah lama kupendam, tekanan yang kutanggung, dan penghinaan barusan, semuanya kini meledak. Ini adalah titik pemicu, batas akhir dari sandiwara ini. Aku tidak bisa lagi menahannya. Mata Risa Pradipta yang dulu penuh kehangatan dan kesabaran kini memancarkan api kemarahan dan kekecewaan yang membara. Aku akan menunjukkan pada mereka, pada Bu Ratna dan bahkan pada Ardi yang tak pernah menyadari bebanku, siapa aku sebenarnya. Saatnya topeng ini terlepas. Udara di ruang tengah mendadak terasa berat, dipenuhi ketegangan yang mencekik. Keheningan pekat merayapi setiap sudut, lebih memekakan telinga daripada teriakan apapun. Bu Ratna masih berdiri mematung dengan wajah memerah padam, napasnya memburu, jari telunjuknya yang gemetar masih teracung ke arahku. Ardi berdiri di antara kami, bingung, wajahnya pucat pasi. Matanya bolak-balik antara ibunya yang diliputi amarah dan aku yang kini memancarkan aura berbeda. Aura yang belum pernah ia lihat selama kami bersama. Aura yang bukan lagi Risa si manajer proyek biasa. Aku menarik napas panjang, menenangkan gejolak amarah dan rasa sakit hati yang masih membara di dadaku. Kemarahan memang masih terasa, tapi kini bercampur dengan tekad bulat dan rasa lega yang aneh. Cukup sudah, sandiwara ini harus berakhir. Aku tidak akan lagi membiarkan diriku direndahkan, diinjak-injak harga diriku. Wajahku yang tadinya menunduk kini terangkat tinggi, sorot mataku menatap lurus ke arah Bu Ratna, penuh ketegasan yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Iya, Bu, saya memang menolak. Saya tidak akan mencuci kaki ibu, kataku. Suaraku terdengar dingin dan tajam, sebuah nada yang tak pernah kudengar keluar dari mulutku sendiri di rumah ini. Nada itu penuh dengan otoritas dan ketegasan. Bu Ratna terperanjat. Ia menatapku dengan mata melotot, seolah baru saja melihat hantu. Apa? Kamu bilang apa barusan? Kamu tuli. Berani sekali kamu bicara begitu pada mertuamu sendiri. Kamu tidak tahu diri. Kamu itu cuma menantu miskin yang kebetulan Ardi mau menikahi karena kasihan. Serunya, suaranya naik 1 oktav, hampir pecah. Mendengar kata miskin keluar dari mulutnya untuk kesekian kalinya, kali ini dengan nada yang begitu menghina, sesuatu dalam diriku hancur, namun secara bersamaan juga memicu ledakan yang lebih besar. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum pahit yang penuh arti, seolah ingin mengatakan, "Oh, kau salah besar, Bu." Miskin? Ulangku. Nadaku sedikit mengejek, penuh ironi. Aku sengaja mengulang kata itu, membiarkannya menggema di telinga mereka. Baik, Bu. Ardi, ada sesuatu yang harus ibu dan kamu ketahui, sesuatu yang selama ini sengaja saya sembunyikan. Ardi menatapku dengan tatapan penasaran, khawatir, dan sedikit kebingungan. Ia mencoba membaca ekspresiku, mencari tahu apa yang akan kukatakan. Risa, ada apa ini? Jangan bicara yang aneh-aneh. Ibu sedang marah. Nanti kita bicara baik-baik saja, bisiknya, mencoba menenangkanku. Mungkin takut aku akan mengatakan sesuatu yang memperburuk keadaan. Tapi sudah terlambat. Kata-kata itu sudah terlanjur meluncur dari bibirku. Aku mengabaikan Ardi sejenak. Fokusku tertuju sepenuhnya pada Bu Ratna. Selama ini, saya diam bukan berarti saya lemah, Bu. Saya diam karena menghormati ibu sebagai ibu mertua saya. Saya diam karena ingin membangun keluarga yang harmonis dengan Ardi, tanpa ada campur tangan dari faktor materi. Saya diam karena ingin memastikan cinta Ardi tulus, bukan karena harta atau status sosial. Aku mengambil jeda sejenak, membiarkan setiap kata meresap dalam keheningan yang mencekam, membiarkan mereka mencerna setiap kalimat yang kuucapkan. Tapi sepertinya, semua pengorbanan dan kesabaran saya tidak ada artinya di mata ibu. Sepertinya, ibu memang tidak pernah mau tahu, atau bahkan sengaja buta akan siapa saya sebenarnya. Aku meraih ponsel dari saku celana kerjaku yang sudah sedikit lusuh, membuka kunci layar, dan masuk ke galeri foto. Jari-jariku dengan cepat menggeser beberapa foto. Satu persatu, foto-foto itu terpampang nyata,
Ada foto-foto megahnya pabrikku di kawasan industri Cikarang yang memiliki ribuan karyawan, mobil-mobil mewah berbagai model dan warna yang berjejer rapi di lantai produksi. Ada juga foto-foto diriku sedang mengenakan setelan formal yang elegan, bernegosiasi alot dengan para pengusaha asing dan investor di ruang rapat mewah yang dihiasi lampu kristal, atau sedang memberikan pidato motivasi di hadapan ratusan karyawan saat acara perayaan ulang tahun perusahaan. Ini adalah duniaku yang sebenarnya, yang selama ini tersembunyi di balik topeng kesederhanaan dan peran manajer proyek yang kuciptakan. Aku mengulurkan ponselku ke arah Bu Ratna. Tanganku tidak gemetar sedikit pun. "Silakan Ibu lihat," kataku. Suaraku tak lagi gemetar atau ragu, kini penuh percaya diri dan otoritas yang tersembunyi. Perusahaan ini, PT Jaya Mandiri Motor, adalah milik saya. Saya yang membangunnya dari nol, dengan keringat dan air mata, jauh sebelum saya bertemu Ardi. Setiap detail di sana, dari mesin produksi hingga desain interior, adalah hasil kerja keras dan visi saya. Dan semua mobil mewah yang sering Ibu lihat di jalanan, yang sering Ibu impikan, yang harganya miliaran rupiah, sebagian besar adalah produksi dari perusahaan saya. Merek-merek yang sering Ibu sebutkan di televisi, itu adalah produk saya, Bu. Wajah Bu Ratna seketika memucat pasi. Warnanya berubah seperti kapas. Matanya terbelalak lebar. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya di layar ponselku. Rahangnya mengendur, dan tubuhnya sedikit limbung, seolah kekuatan dalam dirinya telah dicabut. Ia bahkan sampai harus berpegangan pada sandaran sofa untuk menjaga keseimbangan. Ardi yang semula bingung dan cemas, kini sama terkejutnya. Ia meraih ponsel dari tangan ibunya yang gemetar. Matanya menyapu setiap gambar dengan cepat, lalu membandingkannya dengan wajahku. Keterkejutan di wajahnya bahkan lebih nyata dan mendalam daripada ibunya. Ia tak pernah tahu, sedikit pun, tentang sisi lain dari diriku ini. Ia hanya tahu Risa si manajer proyek dengan gaji pas-pasan, yang pulang kantor langsung membereskan rumah. Tidak mungkin. Kamu bohong, kan? Ini hanya foto dari internet. Risa, kamu mau menipu kami? Gagap Bu Ratna. Suaranya hampir tak terdengar, mencoba menyangkal kebenaran yang terlalu menyakitkan baginya. Aku tersenyum sinis. Sebuah senyuman yang menyembunyikan rasa sakit hati dan kecewa yang teramat dalam. Tapi juga rasa kemenangan yang membebaskan. Apakah saya terlihat seperti orang yang suka berbohong, Bu? Apakah foto-foto ini terlihat seperti kebohongan? Jika Ibu masih tidak percaya, jika Ibu masih berpikir saya hanya menipu, besok pagi saya akan menjemput Ibu dan Ardi untuk berkunjung langsung ke kantor dan pabrik saya. Ibu bisa melihat sendiri, dengan mata kepala Ibu sendiri, siapa sebenarnya menantu yang selama ini Ibu sebut babu dan beban ini. Saya akan membuktikan kepada Ibu bahwa saya bukan hanya sekadar menantu miskin. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini jauh lebih dalam, lebih mencekam, dan lebih menghantam. Keheningan yang berbicara lebih keras daripada teriakan atau argumen apapun. Di sana, di antara perabot sederhana rumah mertua, aku berdiri tegak, tak lagi menyembunyikan siapapun aku sebenarnya. Topeng itu akhirnya terlepas sepenuhnya, jatuh berkeping-keping di lantai. Dan kebenaran yang pahit, namun membebaskan, kini terpampang nyata, menampar wajah mereka dengan keras. Ini adalah awal dari sebuah perubahan besar, dan aku tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Malam setelah pengakuan bombastis itu terasa sangat panjang dan hampa. Aku tidak tahu apakah Ardi dan Bu Ratna bisa tidur nyenyak. Aku sendiri pun tidak. Selama berjam-jam, aku hanya terbaring menatap langit-langit kamar yang tampak asing, membiarkan segala emosi bergolak di dada. Ada rasa lega yang luar biasa, tentu saja, karena beban rahasia yang telah kubawa selama berbulan-bulan itu akhirnya terangkat. Seperti bongkahan batu besar yang tiba-tiba diangkat dari punggungku. Namun, di sisi lain, ada juga kecemasan yang mendalam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana reaksi Ardi? Akankah ia merasa dikhianati dan marah karena aku menyembunyikan identitasku begitu lama? Akankah ini merusak pondasi cinta yang sudah kami bangun? Dan Bu Ratna, apakah ia akan benar-benar berubah?
Atau hanya berpura-pura baik demi sesuatu? Pagi itu, suasana di rumah terasa kaku, dingin, dan penuh dengan keheningan yang menyesakan. Bu Ratna yang biasanya sudah ribut di dapur sejak subuh, dengan suara wajan dan piring yang beradu, kini duduk diam di ruang makan, pandangannya kosong menatap piring di depannya. Sarapan yang kubuat, roti panggang dengan olesan selai stroberi dan telur mata sapi yang kumasak khusus untuk mereka, tak tersentuh sedikit pun olehnya. Ardi juga terlihat gelisah. Ia berusaha menatapku, tapi setiap kali pandangan kami bertemu, ia buru-buru mengalihkan muka ke arah lain, seperti mencari-cari sesuatu di dinding. Aura canggung begitu pekat, seolah ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba memisahkan kami, menghalangi komunikasi yang biasanya hangat. Bu, Ardi, saya sudah siapkan sarapan. Mari dimakan sebelum dingin. Ucapku memecah keheningan, suaraku datar, tanpa emosi berlebihan. Aku memutuskan untuk bersikap profesional, seperti layaknya aku di kantor saat berhadapan dengan karyawan atau klien yang sedang canggung. Bu Ratna hanya berdehem pelan. Suaranya serak. Ardi mengangkat kepalanya dengan ragu. Risa, kamu, apa yang kamu katakan semalam itu, apa benar? Kamu serius? Tanyanya pelan. Suaranya nyaris berbisik, seolah takut mengganggu keheningan. Ada campuran antara rasa tidak percaya yang mendalam, kebingungan, dan sedikit rasa sakit hati di matanya. Ia seperti sedang menanyakan apakah seluruh kebersamaan kami selama ini adalah sandiwara bagiku. Aku menatapnya lurus, tanpa berkedip. Aku tidak pernah bohong, Ardi. Aku hanya menyembunyikan sebagian dari diriku, demi kebaikan kita. Demi memastikan cintamu tulus. Kamu ingin bukti? Atau kamu masih menganggap ini sandiwara belaka? Tantangku. Nadaku sedikit lebih tegas dari biasanya. Aku ingin ia melihat kesungguhanku. Bu Ratna yang tadinya diam terpaku, tiba-tiba mengangkat kepala. Wajahnya masih pucat, namun kini ada gurat-gurat penasaran yang kuat, bercampur dengan sedikit kegugupan. Ia menatapku, lalu menatap Ardi. Bukti apa? Risa, kamu mau ajak kami kemana? Jangan coba-coba mempermainkan ibu. Tanyanya, nadanya tidak lagi angku atau meremehkan, tapi sedikit sungkan dan hati-hati. Ada sedikit rasa gentar dalam suaranya. Aku menyunggingkan senyum tipis, senyuman yang penuh arti. Seperti yang kubilang semalam. Jika ibu dan Ardi masih tidak percaya dengan apa yang saya katakan, saya akan menjemput kalian untuk berkunjung langsung ke kantor dan pabrik saya hari ini. Saya sudah menghubungi sekretaris saya untuk mengosongkan jadwal penting saya pagi ini, khusus untuk kunjungan kalian. Ardi menatap ibunya, lalu menatapku lagi. Aku bisa melihat peperangan batin yang hebat di matanya. Ia pasti merasa campur aduk, terkejut dengan pengakuanku. Mungkin sedikit marah karena merasa dibohongi, tapi juga penasaran yang membuncah ingin tahu kebenaran. Bu Ratna, di sisi lain, sepertinya lebih didominasi oleh rasa ingin tahu yang besar dan mungkin sedikit rasa takut. Takut kalau aku benar, dan semua perkataan meremehkannya selama ini akan menjadi bumerang yang menghantamnya kembali. Bu, bagaimana? Tanya Ardi ragu, suaranya sedikit parau. Bu Ratna menghela napas panjang. Tatapannya menyapu seluruh ruangan seolah mencari jawaban. Ia tampak berpikir keras, menimbang-nimbang. Akhirnya, ia mengangguk pasrah. Baiklah, ibu ikut. Ardi, kamu ikut juga. Ibu ingin melihat dengan mata kepala ibu sendiri. Nadanya terdengar pasrah, namun ada kilatan di matanya yang menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, bercampur dengan rasa tak percaya yang masih kuat. Aku mengangguk. Baik, kalau begitu, saya siap-siap dulu. Saya akan memanggil mobil penjemput dalam 10 menit. Bu Ratna dan Ardi saling pandang. Raut terkejut kembali terlintas di wajah mereka. Mobil penjemput? Mereka mungkin berpikir aku akan mengendarai mobil sewaan biasa lagi, atau bahkan mobil Ardi yang sudah usang. Mereka tidak tahu bahwa yang kumaksud adalah mobil dinas pribadiku, sebuah sedan mewah hitam legam. Merek ternama yang bahkan belum banyak beredar di Indonesia, dengan kaca gelap dan interior super mewah, yang biasa digerakkan oleh supir pribadiku, Pak Joko. Tak lama kemudian, sekitar 10 menit kemudian,
Sebuah suara klakson mobil yang elegan dan dalam terdengar dari luar rumah. Bukan suara klakson mobil biasa. Aku melirik jam tangan. Tepat waktu, seperti biasa. Bu Ratna dan Ardi terdiam, terkejut saat melihat mobil mewah itu berhenti tepat di depan rumah sederhana mereka. Begitu kontras dengan lingkungan sekitarnya. Sebuah sedan yang harganya mungkin setara dengan seluruh aset rumah mereka, bahkan lebih. Sang sopir, Pak Joko, dengan seragam lengkap dan rapi, keluar dari mobil dan membukakan pintu untukku dengan hormat. Aku menatap Bu Ratna dan Ardi yang masih terpaku. "Ayo, Bu, Ardi, mobilnya sudah datang," kataku, mengundang mereka dengan gerakan tangan. Dengan langkah ragu yang terlihat jelas, Bu Ratna dan Ardi berjalan menuju mobil. Wajah Bu Ratna tampak semakin pucat pasi. Ardi menatapku dengan tatapan takjub bercampur bingung, mencoba memahami situasi ini. Ketika mereka masuk ke dalam mobil, aku bisa melihat dengan jelas dari kaca spion bagaimana mata mereka membelalak, terus melirik interior mewah mobil, sentuhan kulit asli, panel kayu yang berkilau, dan layar sentuh canggih, seolah tak percaya apa yang mereka alami. Mereka mungkin merasa seperti masuk ke dunia lain. Perjalanan menuju pabrik terasa sunyi. Hanya suara AC yang mendesir lembut dan desiran ban di jalanan aspal. Aku melihat sekilas dari spion. Bu Ratna sesekali melirikku. Tatapannya kini berubah total. Tidak ada lagi sinisme atau meremehkan. Hanya ada campuran kekaguman yang luar biasa, rasa tidak percaya yang masih kuat, dan mungkin sedikit ketakutan atau kecemasan akan kebenaran ini. Ardi di sampingnya juga terdiam seribu bahasa. Sesekali mengeluarkan ponselnya, mungkin mencari tahu tentang PT Jaya Mandiri Motor atau Risa Pradipta di internet, mencoba memverifikasi semua ini. Sekitar 30 menit kemudian, mobil mulai melambat, lalu berbelok dan memasuki gerbang besar yang menjulang tinggi, dengan logo perusahaan yang familiar bagi setiap pecinta otomotif mewah. PT Jaya Mandiri Motor terukir megah di atasnya. Gerbang otomatis terbuka lebar, menampilkan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan seumur hidup mereka. Kompleks pabrik yang luas membentang sejauh mata memandang, bangunan-bangunan modernan megah dengan arsitektur futuristik, dan deretan mobil mewah baru yang berkilauan di halaman parkir, menunggu untuk didistribusikan. Aroma cat baru dan metal tercium tipis di udara. Ini bukan lagi sebuah kebohongan, atau sebuah cerita isapan jempol. Ini adalah kenyataan yang menampar mereka dengan keras. Bukti nyata yang tak bisa lagi disangkal. Kunjungan ini, yang semula mereka sangka hanya gertakan atau sandiwara, kini menjadi sebuah bukti nyata yang akan mengubah segalanya. Aku bisa melihat keterkejutan dan ketakjuban yang jelas di wajah mereka. Mobil dinas hitam mengkilap itu melaju pelan, membelah jalanan internal kompleks PT Jaya Mandiri Motor. Pemandangan di luar jendela adalah serangkaian bangunan modern yang megah dengan arsitektur futuristik, taman-taman terawat dengan bunga-bunga berwarna-warni, dan lalu lalang kendaraan logistik serta ribuan karyawan berseragam rapi yang sibuk dengan aktivitas mereka. Aku bisa merasakan tatapan Bu Ratna dan Ardi yang tak berkedip, menyapu setiap detail dengan takjub yang campur aduk dengan kebingungan. Keangkuhan, yang tadinya hanya ada di benak mereka tentangku sebagai menantu biasa, kini terpampang nyata dalam wujud perusahaan besar yang luar biasa ini. Kami berhenti di depan gedung utama, sebuah bangunan setinggi 8 lantai dengan fasad kaca yang memantulkan langit biru Jakarta yang cerah. Pak Joko, dengan seragam lengkapnya yang bersih dan rapi, sigap membukakan pintu untuk kami. Begitu kami melangkah keluar, seorang wanita muda berpenampilan profesional dan elegan, mengenakan blazer hitam dan rok pensil, langsung menghampiriku dengan senyum ramah dan hormat. "Selamat pagi, Bu Risa. Semua sudah siap sesuai arahan Ibu. Emer Tanaka dari Jepang sudah menunggu di ruang rapat VIP." Sapanya sopan, sedikit membungkuk. Itu adalah Sarah, kepala sekretaris pribadiku yang sudah bekerja denganku selama bertahun-tahun dan tahu betul rahasia kecilku ini. Ia melirik Bu Ratna dan Ardi sekilas. Ekspresinya tetap profesional, tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut atau ingin tahu. Bu Ratna dan Ardi menatap Sarah dengan kebingungan yang jelas di wajah mereka. Mereka pasti terkejut melihat bagaimana seorang eksekutif muda yang berpenampilan meyakinkan itu memperlakukanku dengan hormat seperti itu. "Selamat pagi, Sarah,"
Ini ibu dan suami saya, Ardi. Mereka akan ikut tur pagi ini, kataku memperkenalkan singkat, menyengaja agar mereka mendengar bagaimana aku diperlakukan oleh stafku. Sarah tersenyum pada mereka, senyuman yang hangat. Selamat datang, Ibu, Bapak. Mari saya antar untuk tur pertama. Kami mulai tur. Pertama, kami mengunjungi lantai perakitan utama. Suara mesin berdengung memenuhi ruangan yang luasnya seperti lapangan sepak bola, bersih, dan dipenuhi dengan teknologi robotik canggih yang bergerak otomatis dengan presisi luar biasa. Ratusan pekerja berseragam rapi, lengkap dengan safety helmet dan kacamata pengaman, sibuk di pos masing-masing, merakit komponen-komponen mobil dengan presisi tinggi. Bau logam dan oli tipis tercium di udara, namun terkesan steril dan teratur, tidak seperti bengkel kotor yang mungkin mereka bayangkan. Ini adalah salah satu lini perakitan utama kami. Setiap detail, mulai dari pemasangan mesin hingga finishing CAD, diperiksa dengan teliti di setiap tahapnya oleh tim ahli kami. Jelasku, suaraku terdengar seperti seorang ahli yang menguasai bidangnya, yang memang kenyataannya begitu. Bu Ratna dan Ardi hanya bisa terdiam, mulut mereka sedikit terbuka. Mata Bu Ratna membelalak melihat skala operasional yang begitu besar dan kompleks. Ia melihat ratusan orang bekerja dengan disiplin di bawah satu atap. Semua di bawah kendaliku. Ia melihat mobil-mobil yang masih dalam bentuk rangka besi, perlahan-lahan berubah menjadi bentuk utuh yang mengagumkan, diselimuti CAD yang mengkilap. Ardi sesekali berbisik. Ini luar biasa, Risa. Aku tidak pernah membayangkan. Ia tampak malu dan kagum secara bersamaan. Kami melanjutkan ke ruang kontrol utama, sebuah ruangan berdinding kaca yang terisolasi dari suara bising pabrik. Ruangan itu dipenuhi monitor besar yang menampilkan data produksi real-time, grafik rumit tentang efisiensi, dan footage CCTV dari berbagai sudut pabrik. Beberapa insinyur muda dan manajer sedang mengawasi proses dari sana, berdiskusi dengan serius. Aku menjelaskan beberapa alur kerja singkat, bagaimana kami memantau kualitas dan kuantitas produksi, sambil sesekali menjawab pertanyaan-pertanyaan detail dari Sarah yang sengaja kuajak untuk menunjukkan seberapa lancar operasional perusahaan ini. Dari sana, kami menuju galeri pameran mini di dalam pabrik, sebuah area khusus di mana beberapa model mobil terbaru kami dipajang dengan pencahayaan dramatis dan alas putar. Mobil-mobil mewah dengan desain futuristik, garis-garis bodi yang aerodinamis, dan warna-warna menawan itu berkilauan di bawah sorotan lampu, memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Sebuah mobil sport merah menyala, model terbaru yang baru saja diluncurkan, menjadi pusat perhatian. Bu Ratna melangkah mendekat ke mobil itu. Jarinya ragu menyentuh kap mesin yang mulus, seolah takut merusak. Wajahnya menunjukkan campuran kekaguman yang mendalam, rasa tidak percaya, dan keraguan yang besar. Ini mobil yang sering saya lihat di televisi, yang harganya miliaran itu. Itu kan yang diiklankan di mana-mana? Gumam Bu Ratna, suaranya pelan dan bergetar, seolah takut mengganggu ketenangan mobil-mobil mewah itu. Ia tidak lagi menggunakan nada meremehkan. Aku mengangguk. Ya, Bu. Dan ini adalah salah satu model kami yang paling laris, laku keras di pasar Asia dan Eropa. Ardi hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Matanya terpaku pada salah satu mobil sedan elegan berwarna hitam yang paling sederhana di antara yang lain, namun tetap terlihat mewah. Aku bisa melihat kekaguman dan ketidakpercayaan yang membuncah di matanya. Ia tak pernah menyangka, istrinya yang setiap hari ia lihat bergelut dengan pekerjaan rumah tangga, yang ia anggap manajer proyek biasa, ternyata adalah pemilik dari semua kemegahan ini, pencipta dari mobil-mobil impian ini. Setelah tur singkat yang memukau di area pabrik, kami beralih ke gedung perkantoran yang berdiri terpisah, tak kalah megahnya. Sebuah lobi luas dengan lantai marmer mengkilap dan resepsionis yang ramah menyambut kami dengan senyum profesional. Kami naik lift pribadi ke lantai teratas, di mana kantor pusatku berada. Begitu pintu lift terbuka, kami disambut oleh jajaran manajer dan kepala departemen yang langsung berdiri serentak, menyapaku dengan hormat. Selamat pagi, Bu Risa. Sapa mereka serentak, membuat Bu Ratna dan Ardi kembali terlonjak kaget. Mereka melihat bagaimana orang-orang penting ini,
yang mungkin berpendidikan tinggi dari universitas ternama dan memiliki gaji fantastis, begitu patuh dan menghormatiku. Aku tersenyum tipis dan mengangguk ke arah mereka, lalu mengajak Bu Ratna dan Ardi menuju kantorku. Kantorku adalah sebuah ruangan yang luas dan minimalis modern, dengan dinding kaca penuh yang menghadap ke pemandangan kota Jakarta yang membentang luas. Meja kerja besar dari kayu solid dengan kursi kulit mewah, sebuah sofa empuk untuk tamu, dan sebuah rak buku berisi jajaran penghargaan-penghargaan bergengsi yang kupenangkan selama ini, mulai dari pengusaha muda terbaik hingga inovator otomotif paling berpengaruh. Aku duduk di kursi kerjaku, seolah tak ada yang berubah dari diriku. "Silakan, Bu Ardi, duduk," kataku, mengisyaratkan sofa di seberang meja. Bu Ratna duduk dengan sangat hati-hati di tepi sofa, seolah takut merusak sofa mewah itu. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, melihat sertifikat-sertifikat berbingkai, plakat penghargaan berkilauan, dan foto-fotoku bersama tokoh-tokoh penting di dunia bisnis dan bahkan beberapa menteri. Ardi hanya bisa menatapku, tatapannya kini dipenuhi campur aduk emosi, kekaguman yang luar biasa, rasa bersalah yang mendalam karena tak pernah mendukungku, dan mungkin sedikit rasa rendah diri yang tiba-tiba muncul. "Bu Ardi," aku memulai, suaraku kini lebih serius, namun tetap tenang. "Ini adalah sebagian kecil dari dunia saya. Dunia yang selama ini saya sembunyikan demi mendapatkan cinta yang tulus dari Ardi, demi membangun rumah tangga yang normal, tanpa embel-embel kekayaan. Saya ingin dihargai sebagai Risa, bukan sebagai pemilik perusahaan ini, bukan sebagai CEO yang memiliki segalanya." Bu Ratna menunduk, tak mampu menatap mataku, wajahnya memerah karena malu dan penyesalan. Ardi hanya bisa mengangguk pelan, seolah lidahnya keluh. Kebenaran yang selama ini kututupi rapat-rapat, kini menampar mereka dengan keras, jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Mereka melihat sendiri, dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa wanita yang selama ini mereka anggap babu, beban, menantu miskin, dan tidak tahu diri, di rumah, ternyata adalah seorang pemimpin yang disegani, seorang pengusaha sukses yang membangun sebuah kerajaan dari nol. Kesenjangan antara persepsi mereka dan kenyataan sangatlah jauh, seperti bumi dan langit. Setelah pengungkapan identitas yang mengejutkan itu, suasana di kantorku yang biasanya penuh energi dan hiruk-pikuk pekerjaan, kini menjadi kaku dan mencekam. Bu Ratna dan Ardi masih terpaku di sofa empuk, seolah baru saja disambar petir yang dahsyat. Wajah mereka pucat pasi, seperti tak ada darah yang mengalir, dan mata mereka masih membelalak tak percaya, menatapku seolah aku adalah orang asing. Keheningan yang berat menggantung di udara, hanya dipecahkan oleh suara pendingin ruangan yang mendesir pelan dan deru lalu lintas dari luar jendela kaca yang memantulkan langit Jakarta. Bu Ratna, yang biasanya cerewet, mendominasi setiap percakapan, dan penuh dengan sindiran, kini menunduk dalam-dalam. Rambutnya yang sedikit beruban terlihat jelas dari atas. Tangannya yang keriput saling meremas erat di pangkuan, menunjukkan kegugupan dan kegelisahan yang luar biasa. Aku bisa melihat bahunya sedikit bergetar, entah karena rasa malu yang amat sangat, penyesalan yang mendalam, atau mungkin ketakutan akan konsekuensi dari perbuatannya. Semua kata-kata kasar, tuduhan, babu, dan beban yang selama ini ia lontarkan padaku dengan ringan, kini seperti bumerang yang menghantamnya kembali dengan kekuatan penuh, menghancurkan egonya. Ia pasti menyadari betapa jauhnya kesalahannya dalam menilai dan memperlakukanku. Ardi di sampingnya juga terdiam 1000 bahasa. Ia menatapku dengan mata yang syarat penyesalan. Ada guratan kesedihan yang mendalam di wajahnya. Aku bisa melihat ada genangan air mata di sudut matanya yang sembab. Ia tidak pernah tahu kebenaran ini. Selama ini, ia percaya bahwa aku adalah Risa yang sederhana, seorang manajer proyek biasa, yang ia nikahi karena cinta yang tulus, tanpa tahu ada rahasia sebesar ini yang kubawa. Rasa bersalahnya mungkin lebih kompleks. Ia merasa bersalah karena tidak menyadari penderitaanku, bersalah karena tidak pernah membela aku dari perlakuan ibunya, dan bersalah karena telah membiarkan aku hidup dalam kepura-puraan ini sendirian. Aku membiarkan keheningan itu berlangsung cukup lama, mungkin beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam.
Aku ingin mereka merasakan beratnya kebenaran ini, merasakan dampak dari setiap kata dan perlakuan yang telah mereka berikan padaku. Ini bukan lagi tentang kemarahan yang sesaat, tapi tentang keadilan, tentang pengakuan, dan tentang harga diri yang telah lama terinjak-injak. Akhirnya, Ardi angkat bicara. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar, seolah tenggorokannya tercekat. Risa, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Kenapa kamu menyembunyikan semua ini? Ia menatapku dengan tatapan terluka, seolah ia adalah korban dalam situasi ini. Aku menatapnya tajam, dengan sedikit kekecewaan yang tak bisa kusimpan lagi. Bagaimana aku bisa bilang, Ardi? Setiap kali aku mencoba, setiap kali aku ingin berbagi, aku selalu ditahan oleh keraguanmu, oleh anggapan ibumu yang meremehkan. Aku ingin memastikan cintamu tulus, bukan karena harta, bukan karena aku pemilik perusahaan ini. Aku ingin hidup normal, layaknya pasangan suami istri pada umumnya, tapi justru disinilah aku mendapatkan perlakuan yang jauh dari normal, bahkan lebih buruk dari yang bisa kubayangkan. Bu Ratna yang tadinya menunduk dalam, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah dan berkaca-kaca, air mata mengalir membasahi pipi keriputnya. Enduk, Esa, Ibu minta maaf. Ucapnya terbata-bata, suaranya bergetar hebat, penuh penyesalan. Ini adalah kali pertama ia berbicara padaku dengan nada selembut dan serendah itu, tanpa ada sedikit pun nada mencemooh, memaksa, atau menginterogasi. Ibu tidak tahu. Ibu benar-benar tidak tahu kamu sehebat ini. Ibu pikir kamu hanya menantu biasa yang beruntung bisa menikahi anak ibu. Ibu pikir kamu hanya menumpang hidup. Aku menatapnya dingin, tanpa ekspresi berlebihan. Seorang menantu biasa pun seharusnya tidak diperlakukan seperti itu, Bu. Seorang manusia biasa, siapapun dia, berhak dihormati, berhak mendapatkan perlakuan yang adil, apalagi di rumahnya sendiri. Bu Ratna menunduk lagi. Air matanya tumpah lebih deras. Ibu menyesal. Enduk. Ibu salah besar. Ibu sudah banyak berprasangka buruk padamu. Ibu sudah memperlakukanmu seperti pembantu. Maafkan ibu. Enduk. Ibu hilaf. Ibu buta. Enduk. Buta dengan harta dan status orang lain. Kata hilaf itu keluar dari mulutnya. Sebuah pengakuan yang jujur dan tulus, meskipun sangat terlambat dan menyakitkan. Ardi mendekatiku, mencoba meraih tanganku, namun aku sedikit menghindar. Ia tidak menyerah, dan akhirnya berhasil menggenggam tanganku erat. Risa, kumohon beri kami kesempatan. Kami akan berubah. Aku janji, aku akan lebih memperhatikanmu, lebih melindungimu. Aku akan bicara pada ibu, memastikan semua ini tidak terulang lagi. Suaranya bergetar, memohon. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Kesempatan? Selama ini aku sudah memberikan kesempatan. Ardi, aku bertahan dengan semua perlakuan itu. Setiap sindiran, setiap perintah, setiap penghinaan, demi kamu. Demi mempertahankan rumah tangga kita. Tapi batas kesabaranku sudah habis. Hatiku sudah terlalu lelah. Lalu sekarang bagaimana, Risa? Tanya Ardi, suaranya putus asa, matanya memancarkan ketakutan akan kehilanganku. Aku menghela napas panjang lagi, memantapkan hati pada keputusan yang sudah kuambil. Untuk saat ini, saya akan tetap berada di sini, menjalankan perusahaan. Saya tidak akan meninggalkan tanggung jawab saya. Tapi saya tidak bisa lagi tinggal di rumah itu, Bu. Saya tidak bisa lagi hidup dalam tekanan dan perlakuan seperti itu. Diperlakukan seperti babu di rumah sendiri. Saya akan mencari tempat tinggal sendiri. Ardi, kamu bisa ikut saya atau tetap tinggal dengan ibu. Pilihan ada di tanganmu. Saya tidak akan memaksa. Mata Ardi membelalak. Pilihan ini adalah pukulan telak baginya. Ia harus memilih antara ibu yang sangat ia sayangi dan istri yang baru saja ia sadari betapa berharga dan luar biasanya. Air matanya kini tumpah tanpa bisa ia tahan. Bu Ratna juga terkejut.
bahkan lebih terkejut dari Ardi. Ia pasti tidak menyangka aku akan sejauh ini. Ia mungkin berpikir dengan pengakuannya, segalanya akan kembali normal. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini, keheningan yang penuh dengan penyesalan mendalam, keputusan sulit yang menggantung, dan masa depan yang tidak pasti bagi hubungan kami. Aku tahu, pengungkapan ini adalah awal dari babak baru. Babak di mana aku akan menuntut hakku untuk dihormati, dan mereka harus belajar menghadapi kenyataan pahit yang selama ini mereka butakan dengan kesombongan dan prasangka. Keputusanku untuk mencari tempat tinggal sendiri menggantung di udara, menciptakan jurang yang dalam di antara kami bertiga. Kata-kataku bergema di ruang kantor yang megah itu, menuntut sebuah pilihan yang tak bisa dihindari. Ardi menatapku dengan tatapan kosong, matanya memerah dan berkaca-kaca menahan tangis yang mendesak keluar. Ia seperti terombang-ambing di tengah lautan badai. Bu Ratna, di sampingnya, juga terdiam mematung. Ekspresi wajahnya adalah campuran antara syok yang mendalam dan ketakutan akan kehilangan putranya. Mereka berdua pasti tidak menyangka aku akan sejauh ini, bahwa aku benar-benar serius dengan ucapanku. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Setiap detiknya terasa seperti sebuah penantian panjang. Aku membiarkan mereka memproses semua yang terjadi, membiarkan mereka merenungkan konsekuensi dari perbuatan mereka selama ini. Ardi akhirnya menarik napas dalam-dalam. Pandangannya beralih dari ibunya, menatap wajahku yang kini terlihat tenang namun tegas. Ada ketegasan yang baru di matanya, sebuah keputusan yang telah ia buat dengan sepenuh hati. "Risa," katanya, suaranya kini lebih mantap dan jelas, meskipun masih ada gurat kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia mengulang namaku, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. "Aku ikut kamu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendiri, apalagi setelah semua yang kamu alami." Mendengar itu, Bu Ratna terkesiap, tubuhnya menegang. "Ardi, apa yang kamu katakan? Kamu mau meninggalkan ibumu? Kamu tegas sekali pada ibu," serunya. Suaranya kembali meninggi, kali ini penuh kepanikan dan keputusasaan. Ia meraih tangan Ardi, seolah ingin menahannya. Ardi menoleh ke ibunya. Raut wajahnya tegas dan tak tergoyahkan. "Bu, Risa istriku. Dia adalah tanggung jawabku. Aku sudah terlalu banyak membiarkannya menderita dan disakiti, bahkan oleh ibu sendiri. Aku tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Aku akan bersamanya, dimanapun ia berada. Ini adalah pilihanku. Bu, aku tidak akan meninggalkan ibu. Tapi aku juga tidak akan meninggalkan Risa." Ada nada finalitas dalam suaranya yang membuat Bu Ratna terdiam. Bu Ratna tak bisa berkata-kata. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia menatap putranya dengan tatapan tak percaya, seolah ia baru saja dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Selama ini, Ardi selalu patuh padanya, selalu mendengarkan setiap perkataannya dan menuruti setiap keinginannya. Kini, ia memilihku, memilih berdiri di sisiku. Sebuah kemenangan kecil dan pahit di tengah badai emosi ini, namun sangat berarti bagiku. Aku menatap Ardi, ada rasa lega sekaligus haru yang membuncah di dadaku. Pilihan Ardi menunjukkan bahwa ia memang mencintaiku dengan tulus, terlepas dari segala rahasia besar yang kusimpan. Ia berani mengambil sikap. "Terima kasih, Ardi," ucapku pelan, dengan senyum tipis yang tulus. "Kalau begitu, aku akan mengurus apartemen baru secepatnya. Aku akan meminta Sarah untuk membantu mencarikan yang terbaik untuk kita." Lanjutku, berbicara pada Ardi. "Aku punya beberapa properti pribadi yang bisa kita tempati, yang lokasinya dekat dengan kantorku. Kita bisa memilih yang paling nyaman." Bu Ratna yang mendengar kata properti pribadi kembali terkejut. Matanya terbelalak. Namun kali ini ia menahan diri untuk tidak berkomentar atau menyela. Ia hanya bisa melihat kami dengan tatapan nanar, penuh penyesalan. Ia tahu posisinya telah berubah drastis. Ia tidak lagi bisa mendominasi seperti dulu. Kekuasaannya atas Ardi, dan juga diriku, telah runtuh. Setelah pertemuan yang menguras emosi di kantorku itu, sikap Bu Ratna berubah drastis, nyaris 180 derajat.
Ia mulai menghubungiku setiap hari, tidak lagi dengan perintah atau sindiran, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan hati-hati dan permohonan maaf yang terselubung dalam bentuk perhatian. "Enduk Risa, kamu sudah makan? Jangan sampai sakit ya, Enduk, ibu khawatir." Pesannya melalui telepon, nadanya terdengar cemas dan tulus, jauh dari nada-nada dingin sebelumnya. Atau, "Risa, ibu sudah masakan rendang kesukaan Ardi. Kamu mau pulang makan malam di sini? Ibu janji, ibu akan memasak makanan kesukaanmu juga. Ibu akan belajar resepnya." Ia bahkan menawarkan untuk menjemputku. Aku tahu, ini adalah upaya Bu Ratna untuk memperbaiki keadaan, untuk menebus kesalahannya. Ia berusaha keras menunjukkan perubahan. Ia bahkan sesekali datang mengunjungiku di kantor, tidak lagi dengan tuduhan atau tatapan sinis, melainkan dengan membawa buah tangan atau makanan ringan favoritku yang ia dapat dari pasar tradisional. Ia mencoba membangun kembali jembatan yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Para karyawanku di kantor terkejut melihat perubahan sikapnya yang begitu drastis. "Bu Risa, ibu Anda berubah sekali ya. Kemarin beliau membawakan kue-kue tradisional yang enak sekali," bisik Sarah suatu hari, matanya memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Aku hanya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu, wanita di hadapan mereka itu adalah ibu mertuaku, bukan ibuku kandung yang memang selalu lembut. Aku memilih untuk merespons Bu Ratna dengan hati-hati. Aku tidak langsung menerima semua tawaran dan permintaan maafnya dengan tangan terbuka. Aku menjaga jarak, membiarkannya merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Aku ingin ia benar-benar tulus berubah dari dalam hatinya, bukan hanya karena ia tahu tentang kekayaanku atau karena takut kehilangan Ardi. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka dan melihat konsistensi perubahannya. Sementara itu, Ardi mulai membantuku mencari apartemen yang cocok. Ia sangat antusias. Ia juga sering datang ke kantorku, menemaniku makan siang, dan mencoba membahas pekerjaanku. Ia tidak lagi menganggapku hanya sebagai manajer proyek biasa. Ia ingin terlibat, ingin memahami duniaku yang selama ini tersembunyi. Hubungan kami mulai membaik secara perlahan. Ia terlihat lebih perhatian, lebih peduli, dan yang terpenting, ia berani berdiri di sisiku, memilih untuk memperjuangkan rumah tangga kami. Ia mulai memperlakukan aku sebagai partner sejati, bukan lagi sebagai objek yang harus diatur. "Aku akan belajar banyak darimu, Risa," ucapnya suatu malam, saat kami sedang mencari-cari properti di laptop. "Aku bangga padamu. Maafkan aku karena selama ini tidak pernah melihat betapa beratnya beban yang kamu pikul." Meskipun masih ada luka dan trauma dari perlakuan Bu Ratna yang mendalam, perubahan ini memberiku harapan. Harapan bahwa kami bisa membangun kembali hubungan yang lebih sehat, hubungan yang didasari pada rasa saling hormat, pengertian, dan kasih sayang yang tulus, bukan lagi pada dominasi, kepura-puraan, atau kesalahpahaman. Babak baru dalam hidupku, kini dimulai dengan Ardi di sisiku, dan Bu Ratna yang perlahan mulai menyadari kesalahannya, mencoba menebus dosa-dosanya, dan berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaanku. Beberapa minggu setelah pengungkapan identitas yang mengguncang dan keputusan Ardi untuk ikut bersamaku, aku dan Ardi resmi pindah ke apartemen baruku. Ini bukan sekadar apartemen biasa yang kami cari dari iklan koran. Ini adalah salah satu dari properti pribadiku yang selama ini tidak tersentuh. Sebuah penthouse mewah di lantai tertinggi gedung pencakar langit pusat kota Jakarta, dengan pemandangan menakjubkan yang membentang luas hingga cakrawala. Luasnya setidaknya 2 kali lipat dari rumah orang tua Ardi, dengan desain interior modern minimalis yang elegan, perabot serba baru dari desainer ternama, dan teknologi smart home canggih yang terintegrasi. Aku sengaja memilih apartemen ini untuk memberikan ruang yang cukup bagi kami berdua untuk bernapas, sekaligus untuk menciptakan jarak yang sehat dan batasan yang jelas dari Bu Ratna. Momen pindahan itu adalah pengalaman yang campur aduk. Ardi tampak takjub sekaligus sedikit canggung di tengah kemewahan yang tiba-tiba melingkupinya. Ia terus-menerus melihat sekeliling, matanya membelalak, sesekali menyentuh dinding marmer, panel kayu yang mengkilap, atau perabot dengan hati-hati, seolah takut merusak. Ia bahkan sempat membuka-buka lemari pendingin berukuran besar di dapur, terkejut melihat isinya yang melimpah. "Risa, ini terlalu mewah.
Gumamnya saat kami pertama kali memasuki apartemen. Suaranya terdengar takjub, namun juga sedikit terintimidasi. Aku tidak pernah membayangkan akan tinggal di tempat seperti ini. Dulu aku hanya bisa melihatnya di film-film. Aku tersenyum lembut, meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Ini rumah kita, Ardi, milik kita. Sekarang kita bisa memulai semuanya dari awal, dengan caraku. Kita bisa membangun rumah tangga yang lebih sehat, lebih terbuka, dan lebih jujur di sini. Ini tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri. Meski hidup dikelilingi kemewahan yang luar biasa, aku tidak mengubah kebiasaanku untuk tetap mandiri dan melakukan segala sesuatu dengan tanganku sendiri. Aku tetap bangun paling pagi, menyiapkan sarapan untuk kami berdua, meskipun kini pilihan bahan makanan jauh lebih beragam dan berkualitas. Aku juga mengurus keperluanku sendiri, mulai dari menyiapkan pakaian kerja hingga merapikan tempat tidur. Ardi mulai beradaptasi dengan lingkungan baru dan kebiasaan baruku. Ia membantu dengan pekerjaan rumah tangga, hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia sentuh karena selalu ada aku atau ibunya yang mengerjakannya. Ia belajar membersihkan piring setelah kami makan, menyapu sisa remah makanan, bahkan mencoba memasak, meskipun hasilnya seringkali jauh dari kata layak makan dan seringkali berantakan. Melihat usahanya yang tulus dan semangatnya untuk belajar, hatiku sedikit melunak. Ia memang tulus ingin berubah, ingin menjadi suami yang lebih baik. Hubunganku dengan Ardi perlahan membaik, seperti benang kusut yang mulai terurai. Komunikasi kami menjadi lebih terbuka dan jujur. Aku mulai menceritakan lebih banyak tentang pekerjaanku, tantangan yang kuhadapi sebagai CEO perusahaan otomotif, bagaimana aku membangun PT Jaya Mandiri Motor dari nol, dan impian-impianku di masa depan. Ardi mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan yang menunjukkan rasa ingin tahunya yang tulus dan keinginannya untuk memahami duniaku. Ia tidak lagi menganggapku hanya sebagai manajer proyek biasa, melainkan seorang wanita hebat yang memiliki dunia luas, pengaruh besar, dan ambisi yang luar biasa di luar rumah. Ia sering memujiku, mengatakan betapa bangganya ia memiliki istri sepertiku. Sentuhan-sentuhan kecilnya, pelukan hangatnya, dan kata-kata penyemangatnya mulai menyembuhkan luka di hatiku yang sempat menganga lebar. Sementara itu, Bu Ratna tidak menyerah. Ia terus-menerus mencoba menghubungiku, setiap hari, tanpa henti. Panggilan telepon dan pesan singkatnya tidak pernah absen setiap hari. Jika dulu ia menelepon untuk menyuruh atau menuduh, kini ia menelepon untuk menanyakan kabarku, menawarkan masakan, atau sekadar berbasa-basi, menanyakan kegiatan kami. Nada suaranya pun berubah drastis, dari yang dominan dan sinis menjadi lebih lembut, hati-hati, dan penuh permohonan. "Enduk Risa, bagaimana kabar kalian? Apartemennya nyaman? Enduk? Ibu khawatir kalian belum terbiasa di tempat baru," tanyanya suatu hari melalui telepon. Nadanya terdengar cemas dan tulus, jauh dari nada-nada dingin dan menuntut sebelumnya. "Ibu ingin sekali berkunjung. Boleh? Ibu bawakan makanan kesukaanmu. Enduk." Aku belum siap untuk mengizinkannya datang ke apartemen baru kami. Luka dari perlakuan dan kata-katanya masih terlalu dalam, masih terasa perih. Aku butuh waktu untuk benar-benar percaya bahwa perubahannya tulus, bukan hanya karena ia tahu tentang kekayaanku atau karena takut kehilangan Ardi. "Terima kasih, Bu. Kami baik-baik saja. Nanti saya kabari kalau sudah siap untuk kunjungan," jawabku singkat, menjaga jarak dan batasan yang sudah kubangun. Bu Ratna tidak putus asa. Ia bahkan mulai mendatangi kantorku lagi, tapi kali ini dengan sikap yang jauh berbeda. Ia datang tidak lagi dengan ekspresi angkuh atau tuduhan, melainkan dengan wajah yang lebih rendah hati, membawa kue-kue tradisional atau buah-buahan segar untukku dan para staf. Ia sering bertanya pada Sarah, sekretarisku, tentang jadwal dan kesibukanku. Ia bahkan mencoba berbicara dengan beberapa karyawan lain di lobi, mencoba membangun citra positif tentang dirinya dan memperlihatkan penyesalannya. "Bu Risa, ibu Anda datang lagi tadi. Bawa rendang favoritmu," katanya. "Beliau menunggu di lobi," kata salah satu asistenku suatu siang, sedikit keheranan. Ia masih menganggap Bu Ratna adalah ibu kandungku, sama seperti karyawan lain.
Mereka terbiasa melihat Bu Ratna datang dengan wajah masam dan tuntutan. Kini berubah menjadi wanita parubaya yang terlihat menyesal. Melihat konsistensi usahanya, aku mulai berpikir, mungkin ia memang tulus menyesal. Mungkin kekayaan yang kuungkapkan adalah katalis yang ia butuhkan untuk menyadarkan kesalahannya. Namun, aku tetap berhati-hati. Aku tidak ingin terperosok lagi ke dalam lubang yang sama. Aku tahu, butuh waktu, usaha, dan pembuktian yang lebih dari sekadar kata maaf dan kunjungan singkat untuk menyembuhkan semua luka yang telah ia torehkan. Suatu malam, aku dan Ardi sedang menikmati makan malam di meja makan penthouse kami yang mewah, diiringi pemandangan lampu kota yang berkelap-kelip indah di kejauhan, menciptakan suasana romantis yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Ardi menggenggam tanganku yang sedang memegang garpu. "Risa, aku tahu ini tidak mudah bagimu," katanya tulus. Matanya menatapku penuh cinta. "Aku tahu banyak luka yang ibu torehkan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu berusaha membuatmu bahagia. Aku akan jadi suami yang lebih baik, dan aku akan melindungimu dari siapapun, termasuk ibuku sendiri jika ia sampai berani menyakitimu lagi." Ia mencium punggung tanganku. Kata-kata itu menghangatkan hatiku, membuatku merasakan sedikit kelegaan dan harapan. Mungkin inilah awal yang sebenarnya. Awal dari pembangunan kembali sebuah hubungan yang didasari pada kejujuran, saling menghargai, dan cinta yang tulus. Bukan hanya dari Ardi, tapi semoga, suatu hari nanti, juga dari ibu mertuaku. Aku tahu jalan masih panjang, tapi setidaknya, langkah pertama menuju kesembuhan sudah kami ambil. Minggu-minggu berlalu di apartemen baru kami, dan kehidupan mulai menemukan iramanya yang lebih tenang dan harmonis. Ardi benar-benar menepati janjinya. Ia menjadi suami yang jauh lebih perhatian, sering membantuku di rumah dengan antusias, dan bahkan mulai menunjukkan minat serius pada pekerjaanku. Ia sering menemaniku ke acara-acara kantor, belajar berinteraksi dengan para kolega dan klienku, bahkan mencoba memahami istilah-istilah bisnis yang rumit. Melihatnya tumbuh, beradaptasi, dan berusaha menjadi bagian dari duniaku membuat hatiku hangat. Aku mulai merasakan kembali kebahagiaan dan ketenangan yang kurindukan dalam sebuah pernikahan. Namun, satu hal yang masih terasa berat dan menjadi ganjalan adalah hubungan dengan Bu Ratna. Meskipun ia terus berusaha keras untuk memperbaiki diri, aku masih menjaga jarak emosional. Kunjungan dan teleponnya tak pernah absen setiap hari. Ia sering mengirimkan makanan atau sesekali datang langsung ke kantorku, selalu dengan wajah memelas dan nada suara yang penuh permohonan, seolah mencari celah untuk kembali masuk ke kehidupanku. Suatu sore, sekitar pukul 4, aku sedang sibuk di kantor, meninjau laporan keuangan triwulan dan menyiapkan materi presentasi untuk investor asing. Tiba-tiba Sarah masuk ruanganku dengan wajah sedikit tidak enak dan ragu. "Bu Risa, ibu Anda ada di lobi." Beliau terlihat sangat ingin bertemu dengan ibu. Katanya ada hal yang sangat penting. "Bu, sepertinya gawat." Aku menghela napas panjang. Firasatku langsung mengatakan bahwa ini bukan kunjungan biasa. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar permohonan maaf atau membawa makanan. Aku tahu ini adalah momen yang krusial. "Baik, Sarah, suruh beliau naik. Tolong siapkan teh hangat juga ya." Aku mencoba menahan ekspresi apapun di wajahku. Tak lama kemudian, Bu Ratna masuk ke ruanganku. Penampilannya sangat berbeda dari biasanya. Ia mengenakan daster lama yang sedikit lusuh. Rambutnya yang tadinya selalu rapi kini sedikit acak-acakan dan terlihat berminyak, dan wajahnya tampak pucat, kusut, serta lelah. Ia tidak membawa buah tangan atau makanan kesukaan Ardi seperti biasanya. Ada gurat keputusasaan yang jelas tergambar di seluruh raut wajahnya. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja menghadapi masalah besar. "Risa, enduk," panggilnya. Suaranya sangat pelan, nyaris berbisik, tidak ada lagi nada dominan yang dulu sering kudengar. Ia berjalan mendekatiku, terlihat canggung dan tidak nyaman di tengah kemegahan kantorku yang dipenuhi peralatan canggih dan kemewahan. "Ada apa, Bu? Silakan duduk," kataku, menjaga nada suara tetap formal dan tanpa emosi berlebihan. Aku mengisyaratkan sofa di seberang mejaku.
Bu Ratna duduk di sofa dengan sangat hati-hati, seolah takut mengotorinya, lalu meremas-remas ujung dasternya yang lusuh. Ia menatapku dengan tatapan memohon. Matanya berkaca-kaca, air mata mulai menggenang. "Risa, ibu kesini karena ada masalah. Masalah besar." "Enduk, ibu. Ibu sudah tidak tahu harus kemana lagi." Aku menunggu, tidak menyela. Aku ingin ia mengungkapkan semuanya, tanpa intervensi. Ardi sudah tidak pernah memberi ibu uang bulanan lagi sejak dia pindah bersamamu. Enduk, katanya, suaranya tercekat. Ia bilang, ibu harus belajar mandiri, harus mencari penghasilan sendiri. Tabungan ibu juga sudah menipis. Enduk, hanya tersisa sedikit sekali. Sementara kebutuhan ibu kan banyak. Enduk, pembayaran listrik, air, belum lagi tagihan iuran RT, keamanan, dan tentu saja makanan sehari-hari. Ibu benar-benar tidak punya uang lagi. Enduk. Suaranya pecah di akhir kalimat. Air mata mulai mengalir deras tak terbendung di pipinya yang keriput. Ia menyeka air mata dengan punggung tangannya yang juga terlihat kasar. Aku terkejut mendengar pengakuan ini. Aku tahu Ardi serius ingin membuat ibunya mandiri, tapi aku tidak menyangka ia akan setegas ini. Ia memang tidak lagi memberikan uang bulanan, karena ia ingin Bu Ratna belajar untuk tidak bergantung. Ini adalah konsekuensi langsung dari keputusanku untuk keluar dari rumah itu. Lalu, ibu ingin saya berbuat apa, Bu? Tanyaku, mencoba menahan emosi, menjaga agar suaraku tetap datar. Bu Ratna mengangkat kepalanya, menatapku memohon. Enduk, ibu minta tolong. Bisakah kamu membantu ibu? Ibu tahu kamu orang kaya. Enduk, ibu tahu kamu punya banyak uang. Tidak seperti ibu. Tolong ibu. Enduk, hanya kamu yang bisa membantu ibu sekarang. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Ia mengulurkan tangannya ke arahku, seolah ingin meraih tanganku, sebuah gerakan yang dulu tidak akan pernah ia lakukan. Ia tidak lagi ragu meminta-minta kepadaku. Mendengar permohonan itu, ada rasa sakit, marah, dan juga sedikit kemenangan yang kembali menyeruak di dadaku. Ia datang kepadaku bukan karena tulus menyesal atas perbuatannya yang menyakitkan, melainkan karena ia membutuhkan uangku. Ia merendahkan dirinya, bukan karena ia benar-benar sadar akan kesalahannya dari hati nuraninya, melainkan karena keterpaksaan ekonomi yang menimpanya. Ini adalah ujian ketulusan yang sesungguhnya. Jadi, ibu datang ke sini bukan untuk meminta maaf atas perlakuan ibu selama ini, tapi karena ibu butuh uang saya, Bu? Tanyaku, suaraku dingin, menusuk langsung ke intinya. Bu Ratna terkesiap. Wajahnya semakin memucat. Bukan begitu. Enduk, tentu saja ibu menyesal. Ibu sangat menyesal. Ibu malu sekali dengan diri ibu sendiri. Tapi ibu juga butuh bantuan. Ibu tidak tahu harus kemana lagi. Ardi tidak mau mendengarkan ibu. Ia menangis terseduh-seduh. Tangisannya terdengar pilu. Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini adalah momen krusial. Aku bisa saja menolaknya mentah-mentah, membiarkannya merasakan kesulitan yang ia ciptakan sendiri. Namun, ia tetap ibu mertuaku, ibu dari suamiku yang kucintai. Ada bagian dari diriku yang masih ingin melihatnya berubah. Baik, Bu, kataku, membuat Bu Ratna mendongak, matanya penuh harap. Saya akan membantu ibu. Tapi dengan satu syarat yang harus ibu penuhi. Bu Ratna langsung mengangguk cepat. Apa saja, Enduk? Apa saja, ibu akan lakukan. Saya akan memberikan ibu uang bulanan, cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar ibu dan membayar tagihan-tagihan penting. Tapi ibu tidak boleh lagi mengeluh pada Ardi, tidak boleh lagi menuntut apapun padanya. Dan yang paling penting, ibu harus benar-benar mengubah sikap ibu. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi perlakuan kasar, dan tidak ada lagi pandangan merendahkan terhadap siapapun, terutama saya. Jika ibu melanggar, saya tidak akan membantu lagi. Ibu mengerti. Bu Ratna mengangguk cepat. Air matanya masih mengalir namun ada senyum tipis lega di bibirnya. Iya, Enduk, ibu mengerti. Ibu janji.
Ibu akan berubah. Ibu akan buktikan. Terima kasih banyak. Enduk. Terima kasih. Kamu penyelamat ibu. Ia mencoba meraih tanganku lagi. Kali ini dengan ekspresi syukur yang tulus dan putus asa. Aku menarik tanganku pelan, membiarkan ada jarak fisik di antara kami. Satu lagi, Bu. Bantuan ini adalah murni dari saya, sebagai menantu ibu. Bukan karena Ardi. Ibu harus belajar mandiri dan tidak bergantung pada siapapun selain diri ibu sendiri. Jika ada kebutuhan di luar itu, ibu harus berusaha sendiri. Bu Ratna menunduk, mengangguk berkali-kali, seolah setiap kata adalah janji suci. Di mata wanita yang dulu sangat angkuh dan mendominasi itu, kini tergambar jelas rasa malu dan penyesalan yang begitu dalam. Ia telah merendahkan dirinya, dan itu adalah sebuah kemajuan yang signifikan. Aku tahu, ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi ini adalah sebuah awal yang baru. Awal dari pembangunan kembali hubungan yang lebih sehat, yang dimulai dari pengakuan dan penyesalan yang tulus, meskipun didorong oleh keadaan yang mendesak. Keputusan dan kesepakatan di kantorku itu menjadi titik balik yang sesungguhnya. Bu Ratna menepati janjinya. Perlahan tapi pasti, perubahan mulai terlihat jelas dalam sikap dan perilakunya. Telepon darinya tidak lagi berisi keluhan atau tuntutan, melainkan pertanyaan tulus tentang kabarku, Ardi, dan sesekali tentang pekerjaanku. Ia bahkan mulai sesekali bercerita tentang aktivitasnya sendiri, hal-hal kecil yang menunjukkan ia berusaha mandiri. Enduk Risa, ibu tadi coba buat kue basah, tapi tidak senak buatanmu. Kapan-kapan ajari ibu ya? Ucapnya suatu hari di telepon. Nadanya terdengar rendah hati. Aku bahkan sempat tertegun mendengar permintaannya itu. Dulu, ia tak akan pernah mengakui kekurangan dan meminta bantuanku. Ardi pun menyadari perubahan ibunya. Ia sempat terkejut ketika Bu Ratna tidak lagi mengeluh padanya tentang uang atau kebutuhannya. Ardi sesekali menelepon ibunya untuk mengecek, dan ia melaporkan bahwa Bu Ratna memang terlihat lebih tenang dan tidak lagi menuntut. Bu, apakah ibu baik-baik saja? Tidak ada yang kurang? Tanya Ardi khawatir suatu malam, setelah berbicara dengan ibunya di telepon. Iya, Nak, ibu baik-baik saja. Risa sudah membantu ibu. Ibu tidak kurang apa-apa, jawab Bu Ratna, yang kudengar sendiri dari speakerphone Ardi. Mendengar itu, Ardi menatapku dengan senyum lega dan penuh terima kasih. Perlahan, aku mulai melonggarkan jarak. Aku sesekali menerima ajakan Bu Ratna untuk makan siang di luar, atau membiarkannya berkunjung ke apartemen. Setiap kali ia datang, ia tidak lagi datang dengan tatapan menilai atau tangan kosong. Ia akan membawa masakan rumah, buah-buahan, atau bahkan bunga untuk mempercantik apartemen. Sikapnya menjadi lebih lembut, lebih perhatian. Ia bahkan tak lagi berkomentar tentang penampilanku, tentang barang-barang mewahku, atau tentang gaya hidupku yang ia tahu kini jauh di atas rata-rata. Suatu sore, saat Bu Ratna berkunjung ke apartemen, ia melihatku sedang berbicara melalui video call dengan salah satu manajer pabrikku di Jepang. Aku berbicara dalam bahasa Inggris dengan lancar, membahas detail teknis dan strategi pemasaran global. Bu Ratna hanya duduk diam di sofa, mendengarkan. Ketika panggilan berakhir, ia menatapku dengan tatapan berbeda. Bukan lagi meremehkan, tapi penuh kekaguman. Enduk, ibu tidak tahu kamu sepintar itu, katanya pelan. Ibu tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, tapi ibu tahu itu hal yang besar. Ibu bangga padamu, Enduk. Kata-kata itu, yang keluar dari mulutnya, terasa begitu tulus. Aku tahu itu bukan lagi karena ia membutuhkan uang, tapi karena ia benar-benar melihat dan menghargai diriku. Hubunganku dengan Ardi juga semakin dalam. Kami sering menghabiskan malam dengan bercerita, menonton film, atau sekadar berpelukan. Ardi menjadi pendengar yang baik, memberiku dukungan emosional yang selama ini kuinginkan. Ia membuktikan bahwa ia benar-benar ingin menjadi pasanganku, bukan hanya di saat senang, tapi juga di saat aku berjuang menghadapi masa lalu. Risa, aku janji tidak akan pernah membiarkanmu merasa sendirian lagi, bisiknya suatu malam, sambil memelukku erat. Aku akan belajar untuk selalu melihatmu apa adanya,
bukan dari apa yang kamu perlihatkan. Luka-luka lama masih ada, namun kini mulai mengering, meninggalkan bekas yang mengingatkanku akan perjalanan ini. Aku menyadari bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu dan upaya dari semua pihak. Bu Ratna memang telah menyakitiku, tetapi ia juga berani merendahkan dirinya, mengakui kesalahan, dan berusaha berubah. Itu adalah langkah besar. Kini, setiap kali aku melihat Bu Ratna tersenyum tulus, atau Ardi yang semakin pengertian, aku merasakan harapan yang mekar di dadaku. Mungkin, pada akhirnya, keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang itu memang bisa kuraih. Bukan dengan menyembunyikan diriku, tetapi dengan membuka diri dan membiarkan mereka melihat siapa Risa Pradipta yang sesungguhnya. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap hari yang berlalu, ikatan di antara kami semakin kuat. Luka-luka lama perlahan sembuh, digantikan oleh pemahaman dan kasih sayang yang tulus. Bu Ratna, ibu mertuaku, benar-benar berubah. Ia tidak lagi menjadi wanita yang angkuh dan menghakimi, melainkan sosok yang lebih lembut, perhatian, dan penuh rasa hormat. Ia mulai sering berkunjung ke apartemen kami, membawa masakan favoritku, dan bahkan tak jarang menghabiskan waktu dengan bercerita atau sekadar duduk bersama dalam keheningan yang nyaman. Ia belajar menghargai Risa seutuhnya, bukan hanya menantu yang beruntung atau babu. Hubunganku dengan Ardi juga mencapai kedalaman yang baru. Kami bukan hanya pasangan suami istri, melainkan mitra sejati dalam segala hal. Ia adalah pendukung terbesarku di dunia bisnis yang penuh tantangan, dan aku adalah tempatnya bersandar setelah hari yang melelahkan. Kami belajar untuk saling terbuka, berbagi beban, dan merayakan setiap kemenangan, baik kecil maupun besar. Ardi tumbuh menjadi pria yang lebih mandiri, peka, dan dewasa, sebuah perubahan yang membuatku semakin mencintainya. Di kantor, aku tetap menjadi Risa Pradipta, CEO yang tegas dan visioner. Namun di rumah, aku adalah Risa, istri Ardi, dan menantu Bu Ratna. Batasan antara dua dunia itu kini jelas, dan aku bisa menjalani keduanya dengan keseimbangan. Suatu sore, saat kami bertiga sedang duduk di balkon apartemen, menikmati matahari terbenam yang indah, Bu Ratna menggenggam tanganku. "Enduk Risa," katanya, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih. Terima kasih karena sudah memberi ibu kesempatan kedua. Ibu berjanji akan menjadi ibu mertua yang lebih baik." Aku tersenyum, lalu menggenggam tangannya erat. Ardi ikut memeluk kami berdua, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang sempurna. Perjalanan ini memang tidak mudah, penuh air mata dan luka. Namun, dari semua kepahitan itu, kami menemukan kebenaran. Kebenaran bahwa cinta sejati dan keluarga harmonis hanya bisa dibangun di atas fondasi kejujuran, saling menghargai, dan penerimaan tanpa syarat. Akhirnya, setelah semua drama dan sandiwara, kami menemukan harmoni yang sejati.